7 tahun menikah, kalimat favorit istriku adalah pindah dari rumahku. Dia yakin aku tidak punya siapa-siapa di kota ini, bahkan jika dia berselingkuh, aku tidak berani menceraikannya. Tetapi ketika dia ke-8 kalinya tidak jelas dengan asisten pria, dia menunjuk ke pintu lagi dan berkata, "Jika kamu tidak tahan, kamu bisa pindah dari rumahku." Kali ini aku tidak berkompromi lagi, tetapi diam-diam mengepak barang bawaanku. Komentar online di depan mata bergetar lebih cepat. "Kakak, jangan impulsif, tokoh utama wanita hanya keras kepala. Sebenarnya dia sangat peduli padamu." Selama tokoh utama pria melihat ke belakang pada tokoh utama wanita, air mata tokoh utama wanita akan jatuh. Tanganku berhenti mengepak barang-barang, pintu di belakangku tiba-tiba terbuka, Liu Ruyan memegang gagang pintu dan berbicara. "Wen Qing," kata-katanya berhenti ketika dia melihat koper di tanah. Dia dengan dingin menatapku lalu mencibir, "Lumayan. Kali ini kamu punya keberanian, cepat bereskan dan pergi, jangan ganggu aku tidur." Tubuhku menegang, tetapi aku tidak menoleh ke belakang, hanya mempercepat gerakan tanganku. Teks di depan mata muncul lagi. "Kakak, lihat dia sekali saja." Air matanya hampir jatuh. Selama tokoh utama pria menoleh ke belakang, tokoh utama wanita pasti akan memeluk dan menciumnya. Adegan selanjutnya benar-benar luar biasa. Aku jamin, tokoh utama wanita sekarang sangat sakit hati. "Mohon, jangan pergi." Aku menatap barisan kata-kata itu, napasku sepertinya sedikit demi sedikit tercekik. Dari pacaran hingga menikah, aku didorong menjauh olehnya berkali-kali, dan tanpa hati dan paru-paru seperti permen karet. Menempel di sisinya, hari-hari seperti ini sudah kujalani selama 7 tahun. Dalam pertengkaran suatu waktu, dia mengejekku, "Wen Qing, apakah kamu tahu bagaimana menulis kata harga diri?" Dia tidak tahu, jatuh cinta pada seseorang akan kehilangan harga diri. Dan sekarang, aku tidak bisa lagi mencintai. Menutup kotak, menutup resleting, mengangkat barang bawaan, aku berjalan melewati Liu Ruyan. Mendorong pintu, berjalan keluar dengan langkah besar, aku turun. Kata-kata itu muncul lagi di depan mataku. "Selesai?" Kakak kali ini benar-benar marah. Tokoh utama wanita tidak membujuknya lagi. Benar-benar tidak bisa dibujuk lagi. Mengapa tokoh utama wanita hanya tahu menjadi batu menanti di balkon? Kakak akan keluar dari kompleks perumahan, tepat ketika aku tidak bisa menahan diri untuk melihat ke belakang, nada dering ponsel berdering menusuk telinga. Aku menatap 3 kata Liu Ruyan, hatiku bergetar, tetapi tanganku dengan jujur menekan tombol jawab. Di telepon, suara Liu Ruyan sangat dingin. "Apakah kamu masih menginginkan hiasan di samping tempat tidur? Jika tidak, aku akan membuangnya." Kata-kata ini menghantam hatiku, membuatku sangat sakit hingga aku tiba-tiba merasa sedikit sesak napas. Hiasan yang disebutkan Liu Ruyan sebenarnya adalah sepasang boneka keramik yang kami beli bersama saat kencan pertama kami. Di dasar boneka itu, ada nama keluarga kami yang kami ukir sendiri, termasuk hati cinta dari kedua nama itu. Bahkan dia bersikeras untuk menambahkannya. Selama bertahun-tahun, tidak peduli seberapa sering kami bertengkar, dia tidak pernah menyentuh kedua boneka itu. Tapi sekarang, dia dengan dingin berkata, "Jika tidak, buang saja." Kata-kata itu muncul lagi, "Kakak. Sebenarnya, tokoh utama wanita ingin mengatakan bahwa kamu bahkan tidak menginginkan ini. Apakah kamu benar-benar akan meninggalkannya?" Orang yang keras kepala membutuhkan kekasih yang tidak bisa diusir. Tokoh utama wanita hanya ingin memastikan bahwa kamu tidak akan meninggalkannya. Melihat kata-kata ini, aku mengeluarkan suara bergetar dari tenggorokanku. "Buang saja." Liu Ruyan bahkan tidak mengatakan sepatah kata pun lagi dan langsung menutup telepon. Aku menyeret koper keluar dari kompleks perumahan dan membayar mahal ke agen untuk menyewa rumah dalam 3 jam. Setelah aku menyelesaikan semuanya, hari sudah tengah malam. Aku berbaring di tempat tidur dengan sedikit bingung. Merasa malam pertama tanpa Liu Ruyan dalam 7 tahun terakhir. Ketika aku melangkah ke perusahaan keesokan harinya, aku merasa linglung. Ketika aku berjalan ke tempat dudukku, aku melihat secangkir kopi Starbucks di atas meja. Aku menoleh dan hendak bertanya kepada rekan kerja bagaimana kopi ini bisa sampai di sini. Aku melihat Liu Ruyan dan asistennya, Gu Huaizhou, berjalan bersama ke kantor. Gu Huaizhou tersenyum sangat cerah. "Hari ini aku ulang tahun. Kepala departemen kami membayar dari kantongnya sendiri untuk mentraktir semua orang kopi. Sore hari akan ada makanan penutup." Dia berulang tahun, Liu Ruyan membayar. Sekarang, semua mata tertuju padaku. Tanganku di sisi tubuhku mengepal erat, kukuku menusuk telapak tanganku. Segera, aku mengangkat kopi dan di tengah tatapan aneh Gu Huaizhou, aku mengangkatnya ke arahnya dari jauh. "Asisten Gu, selamat ulang tahun." Gu Huaizhou tidak bisa berkata apa-apa. Liu Ruyan menatapku dan tiba-tiba berkata, "Wen Qing, kamu terlambat hari ini. Perhatikan kondisi kerjamu. Jangan malas hanya karena kamu seorang pekerja serabutan." Sekarang, tatapan yang tertuju padaku tiba-tiba berubah lagi. Itu adalah ejekan bersama dari Suster Li. Di bawah tatapan seperti ini, aku merasa sangat malu. Tapi lebih dari itu, hatiku sakit. Aku memaksa diriku untuk menatap Liu Ruyan. Berkata,
Aku sudah meminta cuti kepada atasanku semalam, tidak perlu Nyonya Liu khawatir. Liu Ruyan mengatupkan bibir merahnya, menatapku dalam-dalam sebelum berbalik dan pergi. Begitu dia pergi, rekan kerja pria yang selalu tidak akur denganku berbicara, Wen Qing, jadi semua kebahagiaan di lingkaran pertemananmu itu palsu. Istrimu sama sekali tidak menganggapmu penting. Tapi itu wajar, sekarang dia berpenghasilan jutaan setiap tahun. Kau hanyalah seorang pekerja serabutan, memang terlalu tinggi untuknya. Dia dengan sombong mengambil kopi dan berjalan keluar. Saat melewati sisiku, dia juga mencibir tanpa menyembunyikan. Aku diam-diam melihat cangkir kopi di atas meja, tetapi tiba-tiba teringat sesuatu. Ketika aku pertama kali bergabung dengan perusahaan, aku dan Liu Ruyan sama-sama berada di posisi teknis. Tetapi perusahaan memiliki peraturan yang jelas. Karyawan di departemen yang sama tidak diizinkan untuk berkencan. Bukan untuk menghindari kecurigaan, tetapi juga berpikir bahwa salah satu dari kami harus dipindahkan. Aku mengajukan diri untuk dipindahkan ke departemen administrasi. Setelah berhasil dipindahkan, aku pulang kerja tepat waktu. Aku mengelola rumah dengan sangat baik, tetapi sekarang di mulut Liu Ruyan, aku hanyalah seorang pekerja serabutan. Aku terdiam, tetapi kata-kata, kakak, muncul di benakku. Aku juga mendengar orang bergosip bahwa sang protagonis wanita sengaja ingin memiliki alasan yang sah untuk datang ke departemen administrasi untuk melihatmu. Dia mentraktir seluruh perusahaan kopi. Sungguh, kudengar asisten mengatakan bahwa saat ulang tahun. Mata sang protagonis wanita berbinar. Kakak, percayalah padaku. Aku percaya kata-kata ini benar. Tetapi Liu Ruyan jelas bisa datang ke departemen administrasi secara terbuka dan jujur, tetapi dia bersusah payah menggunakan cara yang paling memalukan bagiku untuk bertemu denganku. Perasaan sesak di hatiku, aku tidak bisa menghilangkannya. Sepanjang pagi, tidak peduli seberapa keras aku berusaha, aku tidak bisa berkonsentrasi. Hingga siang hari, Suster PPI menyuruhku pergi ke kantornya terakhir kali. Begitu aku memasuki kantor, dia mendorong sebuah dokumen ke hadapanku. Kantor cabang di Jerman mengalami pengunduran diri karyawan dengan membawa serta tulang punggung teknis. Kau susun catatan selama setahun terakhir dan pilih orang untuk pergi mengendalikan situasi. Hatiku tergerak. Sebuah pikiran muncul di benakku. Mungkin ini juga sebuah jalan keluar. Tidak ada salahnya. Aku awalnya adalah staf departemen teknik. Aku dengan sukarela mengajukan permohonan untuk dipindahkan ke luar negeri. Begitu kata-kata ini keluar, aku dan Suster PPI sama-sama terkejut. Sebelumnya, aku tidak pernah berpikir bahwa aku akan berinisiatif untuk meninggalkan Liu Ruyan. Tapi pikiran itu muncul dan tidak bisa dihentikan. Sapaan ragu dari Suster PPI. Wen Qing, penempatan kali ini mengharuskan penandatanganan kontrak dengan perusahaan, setidaknya tidak bisa kembali ke negara itu dalam 5 tahun. Apakah kamu ingin berdiskusi dengan keluargamu? Aku menggelengkan kepala, dan pikiran untuk pergi menjadi semakin kuat. Suster PPI, tidak perlu. Aku bisa memutuskan sendiri. Aku pernah menyerahkan karirku demi keluarga. Sekarang aku punya kesempatan untuk memulai lagi. Aku tidak ingin melewatkannya. Setelah mengatakan itu, tatapan Suster PPI padaku berubah. Dia menatapku lama sebelum mengangguk. Baik, aku akan merekomendasikanmu ke atasan. Kamu juga jangan mengecewakanku. Aku mengangguk dengan kuat, dan semacam kegembiraan muncul entah dari mana di dadaku. Tepat ketika aku berjalan keluar dari kantor. Rentetan komentar di depanku berkedip lagi. Bukan, kenapa kakak harus pergi ke luar negeri? Lalu bagaimana dengan pemeran utama wanita? Pemeran utama wanita cepat membujuk kakakku, kalau tidak dia benar-benar tidak punya suami? Tidak peduli bagaimana kamu memeluk bantal kakak dan membuka mata sampai subuh, kamu tetap bingung. Kali ini, aku tidak memperhatikan apa yang mereka katakan, hanya dengan bersemangat mulai meninjau materi teknis. Untungnya, meskipun aku telah menghasilkan sedikit uang dalam 2 tahun terakhir, tapi aku tetap mempertahankan kebiasaan baikku di masa sekolah, membaca dokumen terdepan di bidang ini secara berkala. Aku mengisi ulang daya sepanjang hari. Sampai teman baikku, Liao Bing, mengirim pesan, aku tidak bisa menahan diri untuk berhenti. Rentetan komentar di depanku mulai berkedip lagi. Kakak, pemeran utama wanita datang menjemputmu. Kamu hanya perlu menatapnya selama 2 detik. Dia pasti akan datang dengan patuh. Kakak tidak marah kan? Kita tidak layak marah pada orang yang tidak berperasaan. Aku baru saja berhenti, tiba-tiba seseorang menabrakku dari belakang dan aku terhuyung. Ketika aku berbalik, aku bertemu dengan Gu Huaizo yang tersenyum. Maaf, Menteri Pei. Aku sedang terburu-buru pergi merayakan ulang tahun dengan menteri kami, aku tidak melihatmu berdiri di sini. Aku langsung terpana. Gu Huaizo berkata lagi, ngomong-ngomong, menteri berkata dia akan membawaku ke restoran Juliet. Aku melihat kamu memposting foto makan malam di lingkaran pertemananmu. Apakah ada hidangan yang direkomendasikan, Wen Qing? Otakku langsung kosong. Karena restoran Juliet adalah restoran tempat aku berhasil menyatakan cinta pada Liu Ruyan. Aku pernah berkata kepadanya dengan sangat serius bahwa ini adalah tempat peringatan eksklusif untuk kita berdua. Bahkan jika kita putus di masa depan.
Kamu tidak boleh membawa orang lain ke sini. Dan dia menjawab dengan sangat serius saat itu. Tidak ada orang lain. Hanya kamu. Tiba-tiba sebuah lubang tertusuk dengan keras di hatiku. Rasa sakit dan dingin menjalar terlalu cepat. Aku belum pulih dari perkataan Gu Huaizo ketika Liu Ruyan bergegas menghampiriku. Namun, dia tidak memberiku sedikit pun tatapan. Hanya Gu Huaizo yang terpantul di matanya yang gelap. Dengan cemas bertanya, apa yang terjadi? Apakah kamu terluka di suatu tempat? Ironisnya, aku sudah berencana untuk pergi ke luar negeri dan meninggalkan Liu Ruyan. Tapi dalam situasi ini, itu masih membuat hidungku terasa perih karena tidak berguna. Aku tidak tahan lagi dengan suasana ambigu di antara mereka. Aku mundur setengah langkah, berbalik dan pergi. Dan teks di depanku bergoyang dengan panik. Kakak, jangan tertipu oleh taktik tarik ulur sang tokoh utama wanita. Aku melihatmu dikhianati. Dia menerobos lampu merah. Jelas tokoh utama wanita ingin membujuk, mengapa dia tidak mau bicara? Tidakkah dia melihat kakak marah? Mengapa dia peduli pada orang lain dulu? Langkahku semakin cepat, dan teks di depan mataku semakin kabur. Sampai aku berbelok dan tidak bisa lagi melihat mereka berdua. Aku baru berhenti sambil berpegangan pada dinding. Aku menggosok air mata yang kabur dengan kuat dan memarahi diriku sendiri dengan keras, Pei Wenqing. Kamu benar-benar tidak berguna. Setelah emosiku mereda, aku baru naik taksi menuju Liaobing. Aku bergegas ke alamat yang dikirimkan. Ketika aku mendorong pintu kotak terbuka, ketiga temanku duduk di sana mengobrol dengan gembira. Topik pria video itu adalah Yusin. Kalian bilang, apakah Wenqing benar-benar akan datang? Biasanya, pada jam ini, dia ada di rumah memasak untuk Liu Ruyan, kan? Wei Haosuan menghela napas pelan. Terakhir kali kami berhubungan adalah 2 bulan lalu. Dia meneleponku untuk menanyakan tentang aroma wanita. Pasti ingin membelinya untuk Liu Ruyan. Liao Bing menopang kepalanya dan menghela napas. Aku sangat berharap Wenqing bisa datang. Dia tidak datang pada ulang tahunku terakhir kali. Mendengar ini, hidungku tiba-tiba terasa perih. Ini adalah yang terbaik dariku. 3 teman. Dulu kami berbicara tentang segala hal, tidak ada rahasia. Jika ada yang mengalami kesulitan, 3 orang lainnya akan segera datang untuk mendukung. Tapi aku tidak tahu sejak kapan lingkaran pertemanan dan hidupku mulai berputar di sekitar Liu Ruyan. Sepertinya tiba-tiba, fokus hidupku hanya tersisa 3 kata. Liu Ruyan. Demi Liu Ruyan, aku membatalkan makan malam persaudaraan dengan mereka, membatalkan menghibur orang yang patah hati, berbincang sepanjang malam, membatalkan perjalanan tahunan yang telah disepakati. Aku menarik napas dalam-dalam. Menekan rasa perih di mata, saat mendorong pintu terbuka, beberapa orang segera memberikan hadiah yang sudah disiapkan. Maaf, aku terlambat, Abin. Selamat ulang tahun. Beberapa orang tampak sangat terkejut dan senang melihatku. Liao Bing melambai padaku, cepat ke sini, kami menunggumu. Pasti lelah setelah bekerja seharian, ya? Aku memesan banyak makanan kesukaanmu. Aku berjalan mendekat. Dalam tawa dan canda, aku merasa seperti kembali ke masa lalu yang bebas dan riang. Saat tiba waktunya memotong kue, Liao Bing melirikku lalu tiba-tiba menarikku ke tengah. Dia menatapku dengan serius, Wenqing, aku berikan harapan ini untukmu. Semoga kamu selalu bahagia. Aku tertegun sejenak, tetapi saat bertemu dengan tatapannya yang khawatir dan menyemangati. Air mata tiba-tiba terasa panas di pelupuk mata. Pei Wenqing, lihat. Meskipun kehilangan cinta, kamu masih memiliki persahabatan yang paling indah. Aku menekan rasa panas di mata. Aku menutup mata, menangkupkan kedua tangan dan berdoa, Pei Wenqing. Semoga di masa depan hidupmu tenang, dan kamu hanya untuk dirimu sendiri, beribu-ribu kali. Malam ini adalah saat paling bahagia dalam beberapa tahun terakhir. Aku pun tertidur di sofa. Samar-samar, aku mendengar Wei Haosuan berkata, aku akan mengantarnya pulang, kalian duluan saja. Aku tiba-tiba teringat bahwa aku belum memberitahu mereka bahwa aku dan Liu Ruyan sudah lama bertengkar. Tetapi saat aku sadar, aku hanya mendengar makian kasar Wei Haosuan dan dia juga menyebut nama Liu Ruyan. Aku berusaha membuka mata dan melihat Liu Ruyan berdiri di ambang pintu kamar tidur mengenakan gaun tidur. Dan di sampingnya, adalah Lu Huaizong yang juga berpakaian berantakan. Wei Haosuan yang emosional masih memaki. Sudahlah, aku melihatmu seorang wanita, jadi aku tidak akan memukulmu. Apakah kamu ingat apa yang kamu katakan di pernikahan? Sekarang kamu melakukan hal yang tidak tahu malu seperti ini, benar-benar menjijikan. Liu Ruyan menatap Wei Haosuan dengan wajah dingin, seperti melihat seorang preman. Sementara aku, melihat pemandangan di depan mata. Pikiranku kosong, tulisan di depan mata menjadi kacau lagi. Apa-apaan ini? Menyuruh asisten untuk mengirim dokumen, malah ketahuan basah. Tidak mungkin membersihkan nama baikku. Ini semua salah asisten itu, bersikeras ada dokumen penting. Dokumen penting apa yang harus dikirim malam-malam begini? Bahkan setelah kakakku bangun dari mabuk, dia melihat adegan ini. Nyonya rumah, cepat jelaskan, apa gunanya hanya melihat kakak menderita? Aku mengikuti tulisan itu dan melihat Liu Ruyan.
Ternyata dia sedang melihatku. Mata kami bertemu. Dia berbicara lebih dulu, temani Wen Qing, bawa temanmu yang gila ini. Cepat pergi dari rumahku. Kalau mau gila, jangan di rumahku. Tiba-tiba ada rasa sakit menusuk di hatiku. Aku mengeluarkan dari tenggorokanku kata-kata yang paling ingin kutanyakan padanya saat ini, Liu Ruyan. Apakah kamu tidak punya apapun untuk dijelaskan kepadaku? Tapi Liu Ruyan hanya tersenyum ringan, dengan nada yang penuh dengan komentar online dan ejekan. Kenapa aku harus menjelaskan padamu? Apa yang sudah kulakukan? Amarah bercampur dengan rasa sakit meledak di dadaku. Hatiku seperti dicekik. Sakitnya membuat pandanganku menjadi gelap dan aku tidak bisa bernapas. Perasaan ini bercampur dengan alkohol. Tiba-tiba aku merasa ingin muntah. Aku menutup mulutku dan terhuyung-huyung mencari tempat sampah. Tetapi pada saat aku menunduk, aku melihat dengan jelas tumpukan pecahan keramik di tempat sampah. Itu adalah dua boneka dinakas. Aku melihat mereka, mencengkeram erat tepi tempat sampah, muntah dengan hebat. Seolah-olah aku ingin memuntahkan seluruh hatiku untuk melampiaskannya. Wei Haosuan menjadi cemas. Dia bergegas menghampiriku dan menepuk-nepuk punggungku. Sementara itu, sejak awal hingga akhir, Liu Ruyan berdiri di pintu kamar tidur, tidak bergerak. Liu Ruyan. Aku menyadari bahwa Wei Haosuan akan marah lagi, jadi aku dengan cepat meraih tangannya. Tapi ketika aku mendongak, aku melihat ekspresi wajahnya tiba-tiba membeku. Nada suaranya menjadi hati-hati. Wen Qing. Jangan menangis. Aku dengan bingung mengangkat tanganku dan menyeka wajahku, hanya merasakan kelembapan. Ternyata, aku menangis. Kata-kata itu terus berkedip di depan mataku. Ketika kakak mulai muntah, Nyonya Rumah ingin bergegas, tetapi temannya mendahuluinya. Melihat penampilan kakak yang hancur, Nyonya Rumah langsung menyesal telah mengatakan kata-kata yang begitu berat. Kakak, jangan sedih karena keramik di tempat sampah. Nyonya Rumah diam-diam membuat keramik baru dan membuang yang lama untuk meminta maaf padamu. Aku sudah tidak bisa membaca apa yang mereka katakan. Aku hanya meraih tangan temanku dan menggunakan kekuatannya untuk berdiri, dengan susah payah berkata, Haosuan, ayo pergi. Wei Haosuan menggertakkan giginya. Dia menoleh dan melotot tajam ke arah Liu Ruyan, lalu menggenggam erat tanganku dan berjalan menuju pintu. Tepat ketika aku hampir sampai di pintu, aku berhenti dan menoleh ke arah Liu Ruyan. Dengan serius, Li Ryan, mari kita cari waktu untuk bercerai. Lift turun satu persatu, aku bersandar lemas pada Wei Hosun, tiba-tiba teringat banyak hal. Semua hal kecil saat bersama Li Ryan, seperti aku sering lupa membawa kunci, tetapi Li Ryan tidak suka kunci digital. Suatu kali aku tidak membawa kunci, menunggunya di lorong sampai tahun baru Imlek, kalimat pertamanya saat dia kembali adalah, lihat, apa kamu masih berani lupa ini itu di masa depan? Contoh lain, telepon tetangga di bawah berdering ke tempatku. Mengatakan pipa air di rumahku bocor, aku buru-buru meminta izin untuk pulang, tetapi menemukan Li Ryan di rumah. Aku bertanya mengapa dia tidak menanganinya, dia malah berkata, hal-hal seperti ini selalu menjadi tanggung jawabmu. Apa hubungannya denganku? Contoh lain, Li Ryan pernah melakukan perjalanan bisnis. Aku membeli pot bambu hijau dan mengirim fotonya kepadanya. Mengirim total 3 pesan, tetapi dia tidak membalas satupun. Saat mengirim pesan keempat, aku menemukan dia telah memblokirku. Kemudian dia kembali dan berkata kepadaku, itu mengganggu rapatku, hal-hal kecil ini tidak perlu dikirim. Hal kecil selalu menjadi hal kecil. Tetapi saat longsor salju, tidak ada satupun butiran salju yang tidak bersalah. Lift tiba di lantai dasar, Wei Hosun dengan hati-hati bertanya padaku, WNKNG? Apa kamu baik-baik saja? Aku tersentak dari lamunan, tersenyum dan menggelengkan kepala kepadanya. Mampu tidak lagi terperangkap oleh hal-hal kecil itu, ini seharusnya menjadi hal yang baik, kan? Wei Hosun mengantarku pulang lalu kembali. Aku berbaring di tempat tidur, berpikir bahwa malam ini hatiku akan sangat buruk, tetapi begitu menyentuh bantal, tidak lama kemudian, aku tertidur. Setelah bangun keesokan harinya, matahari bersinar cerah. Aku pergi bekerja seperti biasa, tetapi ketika aku sampai di depan pintu perusahaan, aku melihat Li Ryan berdiri di depan pintu gerbang. Dan komentar online di depanku juga ikut aktif. Tokoh utama wanita sudah berdiri di sini sebelum fajar, takut melewatkan kakak. Dia akhirnya akan sadar. Setelah kakak pergi tadi malam, tokoh utama wanita bahkan memarahi asistennya. Ingin memindahkannya ke posisi lain. Di sana, Li Ryan melihatku dan berjalan menghampiriku dengan langkah besar. Tetapi pertama-tama menatapku dari atas ke bawah, lalu mengerutkan kening, apa yang kamu kenakan ini? Bukankah aku sudah bilang kamu tidak cocok mengenakan pakaian seperti ini? Cepat kembali dan ganti. Aku melirik ke meja yang kukenakan. Aku mengepalkan tangan. Aku tidak ingin berdebat dengannya, tetapi masih tidak bisa menahan diri untuk berbicara. Aku bebas mengenakan pakaian apapun. Kita akan bercerai, kamu mengerti? Mendengar kata-kataku, Liu Ruyan malah memelukku lebih erat. Sepertinya dia menahan diri. Namun, dia tetap tidak bisa menyembunyikan ketidakberdayaan di matanya. Akhir-akhir ini aku sangat sibuk dengan pekerjaan.
Aku tidak punya waktu untuk bertengkar denganmu lagi. Kata-kata itu terlintas lagi di depan mataku. Bukankah tokoh utama wanita datang khusus untuk meminta maaf kepada kakak? Mengapa dia bersikap seperti ini? Aduh, dia tidak tidur semalaman. Pikirannya dipenuhi dengan ucapan kakak tentang perceraian. Orang itu mungkin tidak sadar. Mereka semua mengatakan Liu Ruyan melunak, tapi melalui kata-kata semi-transparan ini. Aku hanya bisa melihat wajah dinginnya, dan mendengar kata-kata dingin dari mulut Liu Ruyan. Baiklah. Jika kamu bersikeras, aku tidak bisa berbuat apa-apa. Aku menatap Liu Ruyan. Melihat ketegasan di matanya. Dia bertaruh aku tidak akan meninggalkannya. Bertaruh bahwa perkataanku tentang perceraian hanyalah gertakan. Tiba-tiba aku kehilangan minat untuk melanjutkan pembicaraan, hanya mengangguk. Aku akan segera menyiapkan surat perjanjian perceraian. Setelah berbicara, aku langsung masuk ke perusahaan. Bolehkah? Aku tertegun sejenak, lalu mengangguk dengan kuat. Boleh. Sambil memegang dokumen tipis itu, hatiku terasa lega. Sepanjang hari berikutnya, aku sangat sibuk. Pertama, serah terima pekerjaan, lalu membuat janji dengan Wei Haosuan dan teman-teman. Bersama-sama pergi ke restoran kecil di dekat universitas. Ketika mereka mendengar tentang penugasan kerjaku, mereka semua terkejut. Namun, mereka segera memberi selamat kepadaku. Wei Haosuan bahkan menepuk meja. Bagus, Wen Qing. Kamu tidak hanya dipromosikan, tetapi juga menjauhi wanita jahat. Sekali dayung, 2-3 pulau terlampaui. Selamat, aku tidak bisa menahan tawa. Setelah makan, semua orang pulang masing-masing. Aku berjalan perlahan di sepanjang jalan. Tiba-tiba aku mendengar suara petir di telingaku. Aku belum sempat mencari tempat berlindung, hujan sudah turun dengan deras. Ketika aku tiba di rumah, seluruh tubuhku sudah basah kuyup. Aku segera mandi air hangat dan minum 2 tablet obat flu, pemanas kamar mandi. Namun, di tengah malam, aku demam, dalam keadaan linglung. Aku menggigit bibir dan bangun, memesan taksi ke rumah sakit. Aku akan ditugaskan ke luar negeri besok. Aku tidak ingin demam menunda perjalanan. Jika atasan menganggapku tidak aktif bekerja, aku akan tamat. Pukul 2 dini hari, aku akhirnya tiba di luar ruang gawat darurat. Aku dengan tergesa-gesa mendorong pintu terbuka. Namun, aku mendengar suara familiar Liu Ruyan bertanya kepada dokter. Apakah pacarku baik-baik saja? Aku mengikuti naluriku melihat ke sana, di ruang gawat darurat. Liu Ruyan berdiri di depan meja kerja, membiarkan Gu Huaizhou yang duduk bersandar hampir seluruh tubuhnya padanya. Liu Ruyan terdengar cemas. Dia hanya sakit perut, bagaimana bisa sesakit ini? Dokter, cepat berikan dia obat. Aku sedikit linglung melihat wanita di depanku ini. Hanya sakit perut, aku juga pernah mengalaminya, hanya saja saat aku sakit. Sepertinya Liu Ruyan hanya akan mengatakan padaku kalimat itu, minum air hangat. Aku mati rasa melihat tulisan-tulisan itu. Kali ini aku tidak akan membela tokoh utama wanita. Kakak demam dan datang ke rumah sakit, tetapi tokoh utama wanita malah merawat asisten. Tokoh utama wanita tidak sengaja bersikap manja setelah menyadari tokoh utama pria datang. Dia hanya sedang merajuk dengan tokoh utama pria. Aku tidak mendorong pintu hingga terbuka sepenuhnya, hanya berbalik dan duduk di kursi tunggu di depan pintu. Ruang gawat darurat yang kosong tidak ada seorang pun. Udara di musim dingin terasa membeku. Entah berapa lama, pintu ruang gawat darurat terbuka. 2 orang keluar dari dalam secara berurutan dan berhenti di depanku. Aku mendongak. Aku melihat Liu Ruyan menatapku lurus. Mata kami bertemu, lalu dia menarik pandangannya. Sambil memapah Gu Huaizhou, dia berjalan melewati depanku tanpa melihat ke samping. Sementara perawat juga datang menghampiriku. Sambil memegang termometer, dia menekannya di dahiku. Perawat melihat dan berseru. Ya Tuhan, kamu demam sampai 39,5 derajat. Apakah kamu baik-baik saja? Aku mendongak dan tersenyum mengejek. Aku merasa sangat baik. Dalam demam tinggi 39 derajat ini, aku membakar harapan terakhirku pada wanita ini. Selanjutnya, aku disuntik penurun panas dan pulang membawa obat. Setelah minum obat, aku tidur dengan patuh. Mungkin karena perintah obat, keesokan harinya demamku benar-benar turun. Melihat termometer, aku menghela napas lega. Bagus sekali. Tidak perlu mengubah jadwal tiket pesawat. Kemudian, aku baru melihat di ponselku. Ada 17 panggilan telepon dari Liu Ruyan. Aku tiba-tiba teringat. Sebenarnya, ketika aku benar-benar marah, Liu Ruyan juga akan terus menelepon untuk meminta maaf padaku. Hanya saja setelah menikah, ada banyak hal yang kupilih untuk tahan. Dia juga tidak pernah menelepon sebanyak itu lagi. Aku tersenyum, menggerakkan jari, dan memasukkan nomornya ke daftar hitam. Tulisan di depan mata bergerak cepat, jangan, Kak. Tokoh utama wanita itu memarkir mobilnya di bawah gedung tadi malam. Terus melihat kamarmu, baru pergi setelah lampu mati, meskipun diam-diam menjaga. Tapi kakak tidak tahu, terlalu kejam. Aku mengabaikan tulisan-tulisan ini. Langsung mencari toko percetakan, mencetak surat cerai. Selama bertahun-tahun ini, aku dan Liu Ruyan tidak ada yang perlu dibagi.
Rumah itu miliknya, gajiku milikku sendiri. Sangat mudah, kemudian berkemas dan menghubungi pemilik rumah untuk keluar. Ternyata saat seseorang ingin pergi, bisa sesederhana ini. Setelah semuanya beres, aku membawa koper lagi ke bawah, bersiap mencari tempat pengiriman untuk mengirim surat cerai. Lalu melihat Liu Ruyan menunggu di bawah. Dia bersandar di mobil abu-abu perak itu, dia yang tidak pernah merokok, menjepit rokok di antara jari-jarinya. Ekspresinya lesu dan pucat. Dia melihatku menarik koper keluar, ekspresinya langsung menegang. Dengan cemas bertanya, "Kamu mau pergi kemana?" Aku menjawab ala kadarnya. "Perusahaan menugaskanku dinas ke luar negeri." Dia sepertinya bernapas lega, lalu dengan nada datar. "Kebetulan aku lewat, antar kamu ke bandara ya." Aku melihatnya beberapa detik. Tetap mengangguk. Saat masuk ke mobil, tulisan di depan mataku bergerak liar. Tokoh utama wanita tidak akan bertanya lebih banyak, kakak itu ditugaskan ke luar negeri, bukan urusan 2-3 hari bisa kembali. Jelas melihat kakak hari ini tidak masuk kerja, baru mencarinya, harus bilang lewat, apa gunanya keras kepala? Tulisan-tulisan ini sangat bersemangat, tapi sampai mobil berhenti, tunggu kamu kembali. Kita bersama-sama pulang ke kampung halamanmu ya. Aku menoleh melihatnya, ekspresinya tenang. Seolah-olah kita tidak pernah mengalami konflik apapun. Benar. Dulu setiap kali kita bertengkar, paling lama 1 minggu, kita akan berbaikan seperti semula. Dia mungkin berpikir kali ini juga sama, tunggu aku kembali dari dinas, persaingan sebelumnya akan hilang tanpa jejak. Aku diam-diam melihatnya. Siaran bandara terdengar. Pengumuman mendesak untuk check-in. Penumpang yang menuju Palau harap perhatikan, penerbangan ke Palau. DH975, setengah jam lagi boarding ditutup. DH975 adalah penerbangan yang akan aku tumpangi. Aku tersadar, berpikir sejenak. Kemudian mengeluarkan dokumen perjanjian perceraian dari tasnya dan menyerahkannya kepada Liu Yan. Melihat dia mengambilnya tanpa ekspresi, aku tersenyum lega. Aku sudah menandatanganinya. Setelah kamu tanda tangani, kirimkan saja melalui email kepadaku. Setelah selesai berbicara, aku berjalan menuju pemeriksaan keamanan. Selamat tinggal, Liu Yan. Kali ini, semua kenangan kita menghilang. Itulah pernikahan kita. Setelah melewati pemeriksaan keamanan, aku berjalan maju dengan langkah besar. Namun, tiba-tiba terdengar suara panik Liu Yan dari belakang. Perjanjian perceraian? Wen Qing, kenapa kamu memberiku ini? Aku menoleh. Aku hanya melihat dia dihentikan oleh petugas keamanan bandara, matanya merah karena tidak percaya. Aku menarik bibirku. Aku memasuki kabin pesawat dan meninggalkan teriakannya di belakangku. Setelah penerbangan panjang selama lebih dari 13 jam, aku akhirnya tiba di Berlin. Setelah beristirahat semalam di akomodasi yang diatur perusahaan, aku langsung sibuk bekerja. Selama 3 hari penuh, aku tinggal di perusahaan, siang dan malam. Bahkan tidak sedetik pun aku memikirkan Liu Yan. Saat aku melangkah keluar dari gerbang perusahaan, sinar matahari menyengat mataku. Ada perasaan seperti dunia lain. Saat aku menyesuaikan diri dengan cahaya, aku melihat Liu Yan berdiri tidak jauh, menatapku dengan mata merah. Wen Qing. Aku menatap Liu Yan, sedikit bingung. Aku pikir pertemuan kita berikutnya. Seharusnya setelah aku kembali ke negara. Saat aku masih linglung, Liu Yan berjalan ke arahku dengan langkah besar. Suaranya serak karena perjalanan panjang. Kenapa kamu tidak memberitahuku bahwa kamu datang ke Jerman karena ditugaskan oleh perusahaan? Harus 5 tahun baru bisa kembali. Apakah kamu juga mulai berbohong padaku? Aku mengerutkan kening tanpa sadar. Liu Yan, tidakkah kamu melihat perjanjian perceraian yang kuberikan padamu? Mata Liu Yan semakin merah. Dia tiba-tiba meraih tanganku, dengan sedikit cemas. Aku tidak setuju. Pernikahan ini tidak bisa dibatalkan. Aku belum pernah melihat Liu Yan yang begitu tidak masuk akal. Untuk sesaat, aku tidak tahu harus berkata apa. Komentar-komentar di layar depanku mulai bermunculan lagi. Ini adalah adegan pengejaran cinta istri yang menyesal. Agak membuat ketagihan. Istri berlari ribuan mil, jelas bukan untuk bercerai dengan suami. Tapi sikap istri masih sangat penakut. Tapi kakak sudah tidak mempan dengan ini. Melihat kalimat terakhir, bibirku tertarik. Ya, Liu Yan, bahkan jika kamu tidak ingin bercerai denganku, kata pertama yang kamu ucapkan saat bertemu denganku. Atau menyalahkanku karena telah membohonginya? Di sana, Liu Yan tidak mendapatkan responsku. Sambil menarikku, dia ingin berjalan maju. Kamu batalkan permohonan penempatan ke luar negeri dari perusahaan. Di departemen teknik ada begitu banyak orang. Mengapa kamu harus memaksakan diri? Aku terdiam sejenak, lalu dengan kuat melepaskan tangannya. Liu Yan, kesempatan ini aku sendiri yang raih. Sekarang hanya dengan satu kalimat, kamu ingin aku membatalkannya. Liu Yan menatapku, matanya penuh dengan kebingungan. Sebenarnya apa yang sedang kamu pikirkan? Masalah di antara kita belum selesai, kamu sendirian lari ke tempat yang sejauh ini untuk menghindariku? Apa maksudnya? Liu Yan benar-benar merasa aku menghindarinya, tiba-tiba hatiku dipenuhi dengan ketidakberdayaan.
Aku menekan amarah di hatiku. Berusaha dengan sekuat tenaga untuk dengan tenang memberitahunya, kamu tanda tangani surat cerai, dan semuanya akan selesai. Liu Yan menatapku dengan tajam. Garis-garis merah darah secara bertahap merayapi bola matanya. Tiba-tiba dia bertanya padaku, saat menikahi Wen Qing, aku pernah berkata, tidak ada perceraian, hanya kematian pasangan. Kamu tahu betapa pentingnya pernikahan bagiku, jadi kamu memikirkan cara seperti ini untuk menyiksaku? Benarkah? Menghadapi Liu Yan yang begitu keras kepala, aku tidak berdaya. Tepat pada saat ini, seseorang menepuk pundakku, Kak Wen Qing. Bisakah kamu mengiyakan permintaanku hari ini? Aku menoleh, dan melihat rekan kerja Jiang Yutao menatapku sambil tersenyum. Aku ingin cepat pergi dari Liu Yan. Meskipun tidak terlalu akrab dengannya, aku tetap menyetujuinya. Baru setelah naik mobil yang disediakan perusahaan untukku, aku bisa bernapas lega. Aku melirik kaca spion. Liu Yan masih berdiri di sana. Karena terlalu jauh, aku tidak bisa melihat ekspresinya dengan jelas. Aku menarik kembali pandanganku dan bertanya kepada Jiang Yutao, kamu tinggal di mana? Jiang Yutao tersenyum cerah, Kak, ayo kita jalan dulu. Kamu turunkan aku di persimpangan jalan di depan saja. Aku sedikit bingung. Dia mengedipkan mata padaku. Orang tadi itu mantanmu ya? Kulihat kamu juga tidak terlalu ingin berlama-lama dengannya, jadi aku sekalian saja minta kamu mengantarku. Sikapnya tulus, yang membuatku sedikit canggung. Tapi aku tetap berterima kasih. Terima kasih. Jiang Yutao melambaikan tangannya, tidak masalah. Aku paling benci orang yang terus mengusik seperti ini. Aku tidak ingin mengatakan terlalu banyak tentang urusanku dan Liu Yan. Memaksanya untuk menurunkannya di persimpangan jalan berikutnya, sebelum menutup pintu. Aku berkata, besok pagi aku akan membawakanmu kopi. Terima kasih atas bantuanmu hari ini. Jiang Yutao juga tidak menolak, melambai padaku lalu pergi. Aku kembali ke tempat tinggalku. Kupijat pelipisku yang terasa agak sakit, pergi ke kamar mandi untuk mengisi air untuk berendam. Air baru terisi setengah. Teleponku berdering. Aku melihatnya, mengangkat telepon. Bu, ada apa? Wen Qing? Aku dan ayahmu datang berlibur ke kotamu, di rumahmu dan Liu Yan. Kenapa ada pria asing? Hatiku terkejut, melihat ketinggian air yang terus bertambah. Aku memejamkan mata. Bu, ada sesuatu yang selama ini belum kukatakan pada kalian. Aku berencana untuk bercerai dengan Liu Ruyan. Surat perceraian sudah kutandatangani, sekarang masih bernegosiasi dengannya. Di ujung telepon sana, hening untuk waktu yang lama. Ibuku baru bersuara, kamu ada di mana sekarang? Aku dan ayahmu akan menemuimu. Tidak usah, Bu. Aku menerima penugasan dari perusahaan untuk bertugas di luar negeri. Tunggu aku selesai sibuk. Akan kuceritakan semuanya pada kalian dengan jelas. Sejak aku lulus kuliah, orang tuaku jarang tidak menanyakan urusanku. Juga tidak akan memaksaku melakukan apapun. Kali ini juga sama. Orang tuaku ada di sana. Membiarkan Gu Huaizhou masuk ke rumah. Senyum sinis terlintas di mataku, membiarkan diriku tenggelam lebih dalam. Di depanku muncul lagi rentetan komentar baru. Pemeran utama pria pasti salah paham lagi. Pemeran utama wanita hanya menyuruh asistennya untuk mengirimkan beberapa perlengkapan sehari-hari kepadanya. Siapapun akan salah paham kalau begini. Kakak itu bercerai juga karena asistennya. Sudahlah, sekarang orang tua pemeran utama pria juga pasti akan kecewa pada pemeran utama wanita. Aku masih berpikir mereka bisa menjadi juru bicara. Aku memejamkan mata, tidak ingin menerima informasi ini lagi. Orang tuaku bukan tipe keluarga yang memutuskan sesuatu dengan cepat dan tegas, juga tidak ada larangan untuk bercerai. Hanya akan menyuruhku untuk segera bercerai dengan Liu Ruyan. Malam itu aku tidur dengan nyenyak. Keesokan harinya saat bangun. Di luar sudah gerimis. Saat aku keluar membawa payung, aku melihat sosok Liu Ruyan. Berdiri di bawah. Malam yang dingin di siang hari. Aku tidak tahu sudah berapa lama dia berdiri. Juga tidak tahu apa yang ingin dia lakukan. Tapi aku merasa kemarin sudah kukatakan dengan jelas. Juga tidak ingin terlalu terlibat. Saat hendak menghindarinya dan berjalan maju, aku mendengarnya memanggilku. Wen Qing, aku belum menandatangani surat perceraian. Dia berjalan ke hadapanku. Daripada berlarut-larut, lebih baik aku mengajukan permohonan untuk dipindah tugaskan kembali, atau kamu ikut denganku pulang. Sekalipun aku benar-benar melakukan kesalahan, kamu seharusnya memberiku kesempatan untuk memperbaiki diri. Tiba-tiba punggungku menegang. Aku melihatnya, dia berulang kali menyebut nama Liu Ruyan. Apakah aku tidak memberimu kesempatan? Saat Gu Huaizhou muncul di rumah, aku memintamu untuk menjelaskan. Apakah kamu ingat apa yang kamu katakan? Kamu membuang keramik itu begitu saja. Apakah kamu memikirkan perasaanku? Liu Ruyan mengerutkan kening. Aku sudah berkali-kali mengatakan padamu, hubunganku dengannya hanya sebatas atasan dan bawahan. Keramik itu memang aku buang, tapi aku sudah membuat yang baru untukmu. Sambil berkata begitu, dia mencoba menarikku, Wen Qing. Aku diam-diam mundur selangkah, menatapnya dengan dingin. Jangan sentuh aku. Liu Ruyan memiliki batasan yang kuat,
tetapi mengizinkan Gu Huaizhou bebas keluar masuk rumahnya. Bahkan sampai sekarang, Liu Ruyan tidak pernah berpikir untuk menjelaskan padaku tentang foto ciuman itu. Liu Ruyan mungkin tidak menyangka aku akan sekeras ini. Wajahnya langsung menjadi sangat jelek. Aku mundur setengah langkah dan langsung berkata, "Saat ini aku memiliki hal yang ingin aku lakukan. Tolong jangan ganggu hidupku lagi." Liu Ruyan juga ikut marah. Menatapku dengan dingin. "Menemani Wen Qing, aku sudah datang meminta maaf padamu. Apalagi yang kamu inginkan? Selama aku tidak menandatangani surat cerai, sampai kamu kembali ke negara ini. Kita masih suami istri yang sah." Aku menoleh menatapnya, suaraku juga menjadi dingin. "Langsung pergi?" Suasana hati menjadi sangat baik. Sesampainya di kantor, aku melihat Jiang Yutao menungguku di depan pintu. Dia bertanya padaku, "Kak Wen Qing, apakah orang kemarin tidak mengganggumu?" Aku melihat tatapan tulusnya yang khawatir. Hatiku terasa hangat. Aku memberikan kopi yang kubawa padanya. "Jangan khawatir. Aku bisa mengatasinya." Setelah mengucapkan kalimat ini, komentar online di depanku muncul. "Selesai. Sikap kakak sekarang terhadap pemeran utama wanita sudah menggunakan kata mengatasi. Sepertinya dia benar-benar menyerah pada pemeran utama wanita. Kasihan pemeran utama wanita kemarin menjatuhkan harga dirinya, mencari banyak orang. Baru mengetahui tempat tinggal pemeran utama pria. Pagi-pagi sudah ditusuk hatinya oleh pemeran utama pria. Pemeran utama wanita sudah tahu kesalahannya. Berikan pemeran utama pria kesempatan sekali lagi padanya." Aku mengabaikan mereka, langsung masuk ke kantor. Saat melihat orang yang duduk tidak jauh dari posisiku, aku tertegun. Orang itu mengangkat kepalanya dan menunjukkan 2 gigi taringnya padaku. "Melambai, Kak Wen Qing, kejutan?" Kejutan? Lebih tepatnya kejutan yang menakutkan. Sebagai putri tunggal pemilik perusahaan, aku tidak tahu mengapa Chu Beishu ada di sini. Aku berpikir begitu, dan aku bertanya, "Kenapa tidak tinggal di dalam negeri dengan baik? Apa yang kamu lakukan di sini?" Chu Beishu terus terang, "Aku sudah menyelesaikan studi pascasarjanaku. Ayahku ingin aku keluar untuk berlatih. Kebetulan ada masalah di sini. Jika aku menanganinya dengan baik, itu akan menambah warna pada resumeku." Dia berkata sambil tersenyum. "Ayahku berpikir ada kamu di sini, jadi dia membiarkanku datang dengan tenang." Aku belum berbicara. Aku mendengar Jiang Yutao berbisik pelan di belakangku, ternyata nona muda sudah datang. Aku tidak tahu apakah Chu Beishu mendengarnya. Ekspresinya tidak banyak berubah. Aku tidak banyak berpikir dan langsung berkata, "Aku ingat kamu belajar keuangan di universitas. Analisis dulu data 3 bulan terakhir." Chu Beishu tidak memiliki kesombongan putri bangsawan. Dia bekerja keras sepanjang pagi. Jiang Yutao meliriknya beberapa kali. Ketika tiba waktunya untuk makan siang, Chu Beishu berdiri di depanku dengan sadar. "Kak Wen Qing, bolehkah aku ikut makan siang denganmu?" Aku memijat pelipisku. "Baiklah, ayo pergi." Jiang Yutao segera berdiri. Aku juga ikut. Kami bertiga keluar dari perusahaan dan sedang berdiskusi kemana akan makan ketika kami bertabrakan dengan Liu Ruyan yang membawa tas. Ekspresi Liu Ruyan datar dan menyerahkan tas itu kepadaku. "Makanan di sini tidak sesuai dengan seleramu. Aku menemukan restoran Cina dan memesankanmu makanan." Dia melirik 2 orang lainnya. Aku mengerutkan kening. "Aku tidak tahu kamu akan bersama mereka, aku tidak memesan terlalu banyak." Aku tidak mengambilnya, hanya berkata, "Simpan saja sendiri. Aku akan makan bersama mereka." Liu Ruyan mengerutkan kening. "Wen Qing, apakah kamu harus memperlakukanku seperti ini?" Aku belum berbicara, Chu Beishu sudah berbicara. "Bukankah ini terlalu berlebihan? Kudengar proyek yang sedang kamu kerjakan baru-baru ini mengalami masalah. Pada saat kritis ini, kamu tidak tinggal di dalam negeri, malah lari ke sini. Bukankah itu tidak pantas?" Liu Ruyan juga mengenalinya, senyum sinis tipis di bibirnya. "Proyek tidak akan bermasalah. Apa yang orang katakan belum tentu benar." Dia melihat. "Jika kamu akan makan, aku juga ingin ikut." Tiba-tiba aku merasa sedikit kesal. "Liu Ruyan, kalau begitu biar saya perjelas. Saya tidak ingin makan malam denganmu." "Paham?" Liu Ruyan tertegun di sana, dan komentar online di depan saya mulai bergoyang dengan panik. Tiba-tiba aku merasa sedikit getir. Selama beberapa tahun bersama Liu Ruyan, aku benar-benar menderita. Tapi itu tidak akan terjadi lagi. Aku mengabaikan Liu Ruyan yang masih linglung. Bersama Chu Beishu, mereka pergi ke mobil dan pergi. Ketika tiba di restoran, aku baru melihat Chu Beishu. Dan Jiang Yutao tidak banyak bicara, menatapku. Aku tanpa sadar bertanya, "Ada apa?" Jiang Yutao tampak seperti mendapat perintah saat aku berbicara. Dia dengan cepat berkata, "Kak Wen Qing, kamu sangat keren tadi. Untuk wanita jahat, kamu harus menghadapinya seperti itu." Dia sangat berhati-hati dan tidak bertanya padaku. Apa yang terjadi antara aku dan Liu Ruyan, hanya terus memujiku karena hebat. Aku tersenyum. "Baiklah, pesan makanan." Aku tidak merasa aku hebat sama sekali. Jika aku benar-benar hebat, aku tidak akan membiarkan diriku menderita begitu lama.
Aku tidak memperhatikan. Chu Beishu tidak berbicara sepanjang waktu, hanya diam-diam menatapku dari samping. Ketika kami selesai makan dan kembali ke perusahaan, Liu Ruyan sudah tidak ada. Aku selalu patuh padanya. Ini pertama kalinya dia menyerah. Jika dia baru menyadarinya sekarang, aku benar-benar tidak ingin ada hubungan lagi dengannya. Aku tidak keberatan melakukan ini beberapa kali lagi. Selama beberapa hari berikutnya, aku tidak melihat Liu Ruyan lagi. Mungkin dia sudah kembali ke negara asalnya. Aku merasa lega. Komentar online di depanku sesekali muncul. Kakak sangat serius dan menawan saat bekerja. Aku melihat Jiang Yutao itu. Mencuri pandang padanya beberapa kali. Apakah pemeran utama pria ini akan menjadi orang yang berorientasi pada karir dan benar-benar melepaskan pemeran utama wanita? Kecantikan tunggal kakakku tidak menerima bantahan terhadap diskusi ini. Aku hanya tersenyum dan membiarkannya berlalu. Setelah sebulan yang tenang, aku menerima pesan dari Gu Huaizhou. Ketua tim PI, bisakah kamu mengeluarkan Menteri Liu dari daftar hitam? Aku melihatnya menelepon sepanjang malam, aku merasa kasihan. Aku menunduk melihat pesan ini. Aku langsung memasukkan nomornya ke daftar hitam juga. Tidak peduli apa yang ingin dilakukan Gu Huaizhou. Atau apa yang dilakukan Liu Ruyan. Ketua tim PI, perusahaan punya ide di Jerman. Tambahkan jalur produksi lagi. Kami di sini khusus untuk melakukan inspeksi. Saya melihat dokumen dengan stempel resmi. Tanpa bertanya apapun, langsung membawa mereka ke kantor. Menteri Liu. Kebetulan kantor ini memiliki 2 meja kerja, cukup untuk Anda dan asisten Anda. Liu Ruyan mengepalkan tinjunya. Chen Shengbang. Saya tidak mengatakan untuk menempatkannya di ruangan yang sama dengan saya. Di kantor, ekspresi Gu Huaizhou langsung berubah jelek. Aku tersenyum. Maaf, tidak ada kantor lain. Saat Anda di dalam negeri, Anda berada di kantor yang sama dengan asisten menteri. Tidak perlu bersikap istimewa di sini. Aku mengejek tanpa menyembunyikan apapun. Membuat Liu Ruyan merasa sedikit malu. Entah apa yang dia pikirkan, tiba-tiba dia menatapku. Jadi, Anda juga pernah cemburu karena hal ini? Dia sangat bingung. Mengapa Anda tidak memberitahu saya jika Anda cemburu? Aku menatap kerutan di dahinya. Tiba-tiba aku merasa sedikit jijik. Menteri Liu, kita bukan lagi suami istri. Tolong perhatikan nada bicara Anda. Saya tidak ingin menyebutkan hal-hal di masa lalu lagi. Saya harap kita di masa depan. Hanya rekan kerja. Ekspresi Liu Ruyan menjadi dingin. Sebelum dia berbicara, aku berbalik tanpa ragu dan keluar dari kantor. Karena semua orang memiliki pekerjaan. Aku dan Liu Ruyan sepanjang hari. Ketika aku pulang kerja, kantor Liu Ruyan sudah mematikan lampu. Aku memijat leherku yang kaku dan hendak pulang. Baru saja sampai di bawah, aku mendengar isak tangis pelan. Aku tanpa sadar melihat ke arah sumber suara. Itu Gu Huaizhou dan Liu Ruyan. Gu Huaizhou tampak sangat putus asa, sementara Liu Ruyan berdiri di sana. Dengan kerutan di dahinya. Aku hendak pergi, tetapi aku mendengar suara rendah hati Gu Huaizhou. Ruyan, apakah kamu sudah mengandung anakku? Kita tidak bisa menyelesaikan ini begitu saja. Aku tidak melanjutkan mendengarkan dan diam-diam meninggalkan tempat itu. Komentar di depanku berkedip dengan liar. Apa? Tokoh utama wanita punya anak dengan orang lain? Lalu bagaimana dengan kakak? Sepertinya tokoh utama pria benar untuk tidak memaafkan. Kalau tidak, tokoh utama wanita pasti akan terus bertingkah. Pasti ada kesalahpahaman di sini. Tokoh utama wanita pasti tidak akan mengkhianati tokoh utama pria. Aku menyalakan mobil, tidak terpengaruh sedikit pun oleh kata-kata ini. Hanya saja aku memikirkan ekspresi Liu Ruyan tadi. Dia tampak sangat tidak sabar, tetapi dia tidak membantah Gu Huaizhou. Menurut pemahamanku tentang dia, kata-kata Gu Huaizhou 8 atau 90% benar. Aku memegang kemudi. Aku hanya merasa lucu. Dia menunjukkan kepadaku ekspresi cinta yang mendalam. Namun, dia memiliki anak dengan orang lain. Pikiran-pikiran ini terlintas di benakku, tetapi tidak meninggalkan jejak apapun. Aku mengeluarkan ponselku dan menghubungi telepon Wei Haosuan. Tidak lama kemudian, panggilan tersambung. Wen Qing, ada apa? Aku menatap ke depan dan bertanya padanya. Sebelumnya aku mencetak perjanjian perceraian. Tapi Liu Ruyan tidak mau menandatanganinya. Belum selesai aku berbicara, Wei Haosuan meledak. Apa maksudnya? Apakah dia masih punya muka untuk mengatakan bahwa dia tidak ingin bercerai denganmu? Aku tersenyum acuh tak acuh. Dia mungkin bermaksud begitu. Aku ingin tahu bagaimana caranya agar perceraian ini bisa terjadi. Wei Haosuan langsung bertanya, apakah kamu punya bukti perselingkuhannya? Aku berpikir. Berkata, aku punya foto dia berciuman dengan orang lain. Wei Haosuan terdiam sejenak. Bertanya, lalu, tidak ada lagi? Aku merasa sedikit malu. Tidak ada lagi. Apakah ini tidak bisa membuktikan bahwa dia selingkuh? Wei Haosuan menjawab setelah beberapa saat, kirimkan dulu fotonya padaku. Biar aku lihat. Oke, aku sedang menyetir sekarang. Aku akan mengirimkannya nanti. Setelah kembali ke tempat tinggal, aku langsung mengirim foto yang kuterima dulu.
Tidak lama kemudian, panggilan video Wei Haosuan masuk. Wen Qing, siapa yang mengirimkan foto ini padamu? Aku tidak tahu apa yang ingin dia lakukan. Aku menjawab dengan jujur. Itu asisten Liu Ruyan. Wei Haosuan mengerutkan kening. Foto ini palsu. Berdasarkan pemulihan perangkat lunak, mereka berdua hanya berdekatan. Aku tercengang. Dan komentar-komentar di layar langsung menjadi heboh. Sudah kubilang tokoh utama wanita tidak mungkin mengkhianati tokoh utama pria. Semua ini salah asisten pria Green Tea itu. Tidak heran tokoh utama wanita sangat marah. Ternyata dia benar-benar dijebak. Bahkan jika foto itu palsu. Tetapi tokoh utama wanita sekarang memang mengandung anak asisten itu. Aku buru-buru bertanya kepada Wei Haosuan, ada satu hal lagi. Hari ini ketika aku pulang kerja, aku mendengar Gu Huaizhou berkata bahwa Liu Ruyan mengandung anaknya. Wei Haosuan langsung membelalakan matanya. Setelah beberapa lama, dia akhirnya mengeluarkan kalimat, Liu Ruyan, bagaimana dia bisa melakukan ini? Wen Qing, tunggu kabarku. Aku akan mencari seseorang untuk menyelidiki catatan medis asisten itu. Wei Haosuan, sebagai seorang pengacara, memiliki koneksi yang beragam. Hal ini tidak sulit baginya. Setelah mengakhiri panggilan video, aku menghela nafas berat. Aku tidak bisa menahan diri untuk bertanya pada diri sendiri. Jika saat itu aku tahu foto itu palsu, apakah aku akan tetap bersama Liu Ruyan hingga hari ini? Jawabannya adalah ya. Aku tidak ingin lagi menahan ketidakpeduliannya. Aku juga tidak tahan terus hidup tanpa jati diri. Bahkan jika tidak ada Gu Huaizhou, akan ada hal lain yang mengungkap ketidakcocokan di antara kita. Kehidupan sekarang sangat memuaskanku. Aku tidak ingin kembali ke masa lalu. Aku mengesampingkan pikiran-pikiran yang kacau di benakku. Baru kusadari ada pesan dari nomor tak dikenal di ponselku. Wen Qing, malam ini kita pergi ke gerbang Brandenburg. Dulu kamu melamarku di sana. Kali ini, berikan aku kesempatan, oke? Aku menunduk dan tersenyum. Gerbang Brandenburg. Dulu aku melamar Liu Ruyan di sana. Jari-jariku bergerak, melihat pesan permintaan maaf dan informasi tentang pertanyaan itu, aku mengetik sederet kata. Tidak perlu. Yang harus kamu pertimbangkan sekarang adalah apa yang akan kamu lakukan dengan anakmu dan Gu Huaizhou. Tidak sampai 1 jam setelah pesan ini terkirim, pintu kamarku diketuk. Aku melihat keluar dari lubang intip, dan benar saja itu Liu Ruyan. Wajahnya menunjukkan kecemasan yang belum pernah kulihat sebelumnya. Bahkan ada noda keringat di dahinya. Tapi aku tidak berniat membuka pintu. Sekarang, semua emosinya tidak ada hubungannya denganku. Aku mematikan suara ponselku terlebih dahulu. Ponsel itu berkedip-kedip tanpa suara di tempat tidur. Aku juga tidak ingin memperhatikannya. Akhirnya Liu Ruyan tidak tahan lagi dan berteriak di luar pintu. Wen Qing, buka pintunya. Mari kita bicara baik-baik. Aku tertawa. Dengan seorang wanita yang akan segera menjadi mantan istri, aku benar-benar tidak tahu apa yang bisa kita bicarakan. Ketukan Liu Ruyan semakin keras dan semakin panik. Aku mengerutkan kening. Liu Ruyan dibawa pergi, dan pintu kembali tenang. Adapun bagaimana aku harus menghadapinya di perusahaan besok. Kupikir dia mungkin tidak akan berkonfrontasi denganku di depan semua orang di cabang perusahaan. Lagi pula, perselingkuhannya dengan Gu Huaizhou adalah sebuah rencana. Jika terbongkar, dia juga tidak akan mendapatkan keuntungan apapun. Malam itu, obrolan grup pribadiku dengan Wei Haosuan dan yang lainnya terus berdering. Liao Bin, ada apa dengan Wen Qing yang mencintai? Apakah kamu baik-baik saja di sana? Kenapa Liu Ruyan bertingkah sombong seperti itu? Aku kebetulan belum menentukan lokasi wawancara baru-baru ini. Apakah kamu ingin aku menemanimu ke Jerman? Wen Qing yang mencintai? Liao Bin, Wen Qing, jangan sedih. Hanya seorang wanita. Saat kuliah, Wei Haosuan dan pria penggemar fotografi. Seorang pengacara dan seorang pelukis telah memilih jurusan mereka sejak awal. Keduanya sama-sama memasuki masyarakat lebih awal. Di asrama, Liao Bin adalah orang yang selalu menemaniku. Dia tahu betul betapa aku menyukai Liu Ruyan. Karena itu, dia paling takut aku tidak bisa keluar dari situ. Aku tersenyum membalas pesan mereka. Aku baik-baik saja. Hanya mantan istri yang menyebalkan. Lelaki yang terpikat kenangan cinta. Tidak perlu. Aku juga punya pekerjaan sendiri di sini. Aku khawatir aku tidak punya waktu untuk menemanimu jika kamu datang. Melihat emosiku normal dan masih bisa mengirim emoji, mereka akhirnya merasa lega. Setelah mengobrol dengan mereka, aku meletakkan ponselku dan tertidur. Tetapi secara tidak terduga aku bermimpi. Aku bermimpi tentang masa kuliahku dan Liu Ruyan. Saat itu, aku sangat terobsesi padanya, bahkan mengikutinya di musim panas. Membagikan brosur di pinggir jalan juga sangat menyenangkan. Setelah brosur di tangan habis, seluruh tubuhku seperti ditarik keluar dari air. Liu Ruyan mengambil uang lembur 80 yuan yang diberikan bos dan langsung membawaku ke kedai teh susu dan memesan teh susu termahal. 32 yuan. Aku ingin menghentikannya, tetapi dia berkata kepadaku dengan wajah dingin. Pei Wen Qing, aku berjanji untuk bersamamu bukan untuk membuatmu menderita bersamaku. Ketika aku bangun,
Aku teringat adegan di mana dia dan aku minum secangkir teh susu dalam mimpi. Aku tidak bisa menahan diri untuk menggelengkan kepala. Beberapa orang dan beberapa hal lebih baik disimpan dalam ingatan. Lagi pula, sekarang ketika aku memikirkan Liu Ruyan, aku tidak bisa mengingat satu hal pun yang indah, hanya ketidaksukaan yang hambar. Setelah aku tiba di perusahaan, aku mulai bekerja seperti biasa. Tidak lama kemudian, seseorang yang familiar berdiri di depan mejaku. Aku mendongak dan bertemu dengan tatapan tegang Liu Ruyan dan bertanya sambil tersenyum. Kepala Departemen Liu, ada apa? Liu Ruyan merasakan tatapan orang-orang di sekitarnya. Dia berbisik, bicaralah di luar. Tapi aku tidak bergerak. Sebaliknya, aku meninggikan suara. Kepala Departemen Liu, kamu tidak boleh seperti ini. Kami sekarang sedang dalam proses perceraian, mengapa kamu selalu datang kepadaku? Pandangan di sekitar berubah dalam sekejap. Wajah Liu Ruyan langsung menjadi gelap. Melihatnya seperti ini, aku tiba-tiba teringat hari dia membantu Bu Huaizo merayakan ulang tahunnya. Memberi teh susu ke seluruh perusahaan. Aku akui, aku punya motif tersembunyi. Aku ingin membalas dendam padanya, tetapi setelah benar-benar melakukannya, aku tidak merasakan kepuasan karena balas dendam. Hanya rasa jijik pada diri sendiri. Aku menarik pandanganku dan berkata dengan tenang. Jika kamu tidak ingin aku mengatakan lebih banyak, cepat pergi. Aku pikir Liu Ruyan akan tahu kapan harus berhenti. Setidaknya wanita sombong seperti dia seharusnya tidak tahan dengan rasa malu seperti ini. Tapi aku tidak menyangka. Tiba-tiba matanya memerah, dia menundukkan kepalanya. Suaranya serak, Wen Qing, bisakah kamu mendengarkan penjelasanku? Aku tanpa sadar berhenti dari gerakan tanganku. Kata Wen berkedip di depan mataku. Tokoh utama wanita akhirnya menyadari. Kakak berkata perceraian bukan untuk membuatnya marah. Dia cemas, tetapi sudah sejauh ini. Akan sulit bagi tokoh utama pria untuk memaafkannya. Tidak heran tokoh utama wanita diusir dari gedung apartemen tadi malam. Menangis sepanjang malam di dalam mobil, akhirnya dia mengerti. Aku berpikir sejenak. Berkata, aku harus bekerja sekarang, kita bicarakan setelah pulang kerja. Ketegaran di wajah Liu Ruyan langsung menghilang. Dia menghela napas panjang. Baik. Aku akan menunggumu di luar perusahaan setelah pulang kerja. Paman Chu Bei, dia mengambil cuti hari ini. Aku mengangguk. Paman Chu Bei memang orang yang santai. Bisa bertahan sebulan di perusahaan. Sudah di luar dugaanku. Mungkin dia akhirnya tidak tahan dan pergi bersantai. Ketika aku kembali dari mengantarkan dokumen ke Departemen Keuangan, aku melihat ada panggilan tak terjawab di ponselku. Itu dari kantor pusat. Aku segera menelepon balik dan mendengar suara asisten kantor presiden, Ketua Tim PI. Panggilan ini atas perintah ketua. Nomor pribadinya sudah saya kirimkan ke email Anda. Ini adalah panggilan pribadi, Anda bisa meneleponnya kembali jika ada waktu. Aku memegang ponselku. Agak bingung. Aku paling banyak bertemu dengan ketua beberapa kali di pesta akhir tahun. Dia pernah memberikan penghargaan karyawan teladan kepadaku. Apa yang bisa kulakukan di levelku sehingga dia secara pribadi menelepon nomor pribadinya? Aku tidak tahu apa yang sedang terjadi, tetapi aku tetap memegang ponselku dan pergi ke koridor untuk memeriksa emailku. Nomor itu dipanggil. Saya pergi ke sana, berdering 3 kali dan langsung diangkat. Saya sedikit khawatir. Belum sempat berbicara, dari seberang terdengar tawa gembira dari ketua. PI Wen Qing. Benar, kan? Saya menggenggam ponsel erat-erat. Ya. Ketua, ada apa Anda mencari saya? Dari sana baru berbicara setelah beberapa saat. Saya ingat kamu kenal dengan putriku yang tidak berguna itu. Sekarang aku ada sedikit masalah dengannya. Gunung ini tinggi dan jalan ini jauh, saya juga tidak bisa melepaskan diri. Sekarang dia merajuk tidak mau bekerja. Apakah kamu bersedia membantuku membujuknya? Begitu mendengar hal ini, di satu sisi saya kagum pada ketua. Atas perhatiannya pada Chuyan, di sisi lain saya merasa ini tidak masuk akal. Chuyan sudah hampir 30 tahun. Dia bertengkar dengan keluarganya, menyuruh saya menolak. Ini namanya apa? Karena dia adalah atasan saya. Saya hanya bisa menyetujuinya. Tepat ketika saya selesai menelepon dan bersiap untuk kembali ke tempat kerja. Kata-kata di depan mata saya, membuat saya berhenti tanpa sadar. Ketua ini aneh. Kemarin dia menelepon Chuyan, jelas-jelas tersenyum. Chuyan sangat bahagia. Punya uang dan punya ayah yang mencintainya, bahkan bersedia membantunya mengejar pemeran utama pria. Pemeran utama wanita. Hei, ini pertama kalinya saya tidak melihat mereka menyebut Ruyan di kata-kata ini. Tetapi informasi yang mereka ungkapkan, membuat saya sedikit tidak percaya. Chuyan ingin mengejar saya. Ini benar-benar. Jangankan saya lebih tua dari Chuyan hampir 6 tahun. Interaksi kami berdua sangat sedikit. Dengan status dan kedudukan keluarganya, orang seperti apa yang tidak dia dapatkan. Bagaimana mungkin dia menyukai pria duda seperti saya? Apalagi ketua membantunya mengejar saya, itu lebih mustahil lagi. Di kalangan mereka, semua orang mementingkan perjodohan dan aliansi bisnis. Begitulah yang ditulis di novel-novel. Banyak pikiran terlintas di benak saya dalam sekejap. Akhirnya memutuskan untuk mengabaikan semua perkataan ini.
Bekerja dengan tenang dan meningkatkan diri adalah hal yang paling seharusnya saya lakukan sekarang. Sambil berpikir begitu, saya berbalik dan berjalan menuju kantor. Begitu masuk, semua rekan kerja tersenyum melihat saya. Ketua tim PI, akhir-akhir ini sedang beruntung dalam cinta. Kak Wenking, cepat lihat. Siang Yutao berdiri di tempat kerja saya. Melambai ke arah saya, sambil menyingkir. Baru saat itulah saya melihat. Di mejaku ada seikat besar bunga matahari yang dikemas dengan indah, penuh semangat dan cerah. Aku mengerutkan kening, melihat ke kantor Liu Ruyan. Di sini aku tahu. Aku hanya menyukai matahari pada bunga matahari. Tapi saat kulihat, aku hanya melihatnya menatap bunga itu dengan tatapan membunuh. Matanya hampir menyemburkan api. Bukan itu. Aku berhenti sejenak. Berjalan mendekat dan melihat ada kartu di dalam bunga itu. Tulisan tangan indahnya hanya berisi satu baris kata. Menunggu kabar baik. Sampai besok. Henny bebas. Tertanda Lisa. Aku mengangkat alisku. Jika aku ingat dengan benar, ini adalah nama Inggris Chu Huaizo. Aku mengeluarkan kartu itu. Aku memasukkannya begitu saja ke dalam buku catatanku. Jiang Yutao menatapku sambil tersenyum. Bau gosip. Kak Wenking, dari wanita cantik mana ini? Aku memelototinya. Tidak tahu, jangan banyak bertanya. Kembali bekerja. Dia menjulurkan lidahnya dan dengan sadar kembali ke posisinya. Aku memindahkan bunga itu ke samping. Duduk dan melihat formulir yang diserahkan hari ini. Hanya sesekali menoleh. Melihat bunga matahari di bawah sinar matahari, aku merasa sedikit cantik. Segera tiba waktunya untuk pulang kerja. Aku masih memeriksa pekerjaan dengan kantor pusat. Hampir semua orang di sekitar sudah pergi. Ketika aku memutuskan konferensi video dengan pihak lain. Kantor sudah kosong. Tidak, tidak juga. Aku menoleh dan melihat Liu Ruyan berdiri di pintu dan terus merokok, mengerutkan kening. Untuk menghindariku dan bersama orang lain, aku merasa sedikit terdiam oleh tuduhannya yang tiba-tiba ini. Aku berkata dengan dingin, seikat bunga bisa membuktikan. Aku bersama orang lain, lalu sebelumnya, kau dan Gu Huaizo. Semua keintiman itu? Bisakah aku menuntutmu atas bigami? Liu Ruyan menatapku. Ada sedikit rasa tidak percaya di matanya. Kapan kau menjadi begitu agresif? Dia menanyaiku kalimat demi kalimat, membuatku merasa sedikit jijik. Aku langsung berdiri. Tidak ada niat untuk melanjutkan pembicaraan. Liu Ruyan, selama bertahun-tahun ini aku terlalu memanjakanmu. Membuatmu berpikir aku lemah dan bisa diintimidasi. Kau pasti lupa masa kuliah. Saya adalah kapten tim debat, dan dengan siapa saya berkencan. Dari mana bunga ini berasal? Aku tidak perlu menjelaskannya padamu. Ini peringatan terakhirku. Aku ingin menceraikanmu. Liu Ruyan entah kenapa menjadi bersemangat. Kenapa tidak dijelaskan? Kita kan belum bercerai. Ini perselingkuhan. Kata-katanya yang sungguh-sungguh jatuh, dan teks di depan mataku mulai bergetar. Tokoh utama sampai sekarang. Apakah dia belum mengerti situasinya? Kakak tidak menginginkannya lagi. Tokoh utama hanya panik dan kehilangan akal sehatnya. Dia hanya terlalu peduli pada tokoh utama pria. Apa salahnya? Sampai sekarang, tokoh utama wanita belum berpikir untuk meminta maaf yang benar kepada tokoh utama pria. Aku sedikit lelah, bahkan ingin mendukung kakak untuk menerima hubungan baru. Tokoh utama wanita ini tidak menginginkannya. Melalui teks ini, aku melihat mata Liu Ruyan yang sedikit memerah, tapi tiba-tiba teringat kejadian lama sekali. Saat baru lulus kuliah, Liu Ruyan belum menjadi elit jutawan seperti sekarang. Orang tuanya tidak mau mengurusnya. Setelah meninggalkan rumah tua itu untuknya, mereka tidak pernah lagi menanyakan kabarnya. Ketika orang tuaku khawatir tentangku, mereka menggunakan semua koneksi dan sumber daya untuk mengangkat Liu Ruyan. Saat itu, aku dan Liu Ruyan bertemu setidaknya sekali seminggu. Setiap kali bertemu, dia sibuk dengan ujian atau membicarakan pekerjaan. Begitu saja. Beberapa orang di sekitarku juga muncul, bersiap untuk mengambil keuntungan dari situasi ini. Beberapa dari mereka tahu. Aku punya pacar, ada yang tidak tahu. Saat mereka mengejarku dengan antusias, Liu Ruyan datang. Dia membawa buket bunga matahari yang lebih besar dari yang ini. Menungguku di depan gerbang sekolah. Begitu bertemu, dia tidak mengatakan apa-apa, langsung menciumku. Dia berkata, Wenking, tunggu aku sebentar lagi. Aku akan berdiri di tempat yang lebih tinggi dari mereka semua, memberimu kebahagiaan. Meskipun aku tidak pernah berpikir untuk mengkhianatinya. Tapi kata-katanya tetap membuatku senang. Kemudian aku menunggu dan menunggu. Menunggu dia bergabung dengan jajaran elit, menunggu dia tidak pulang, menunggu dia mengenal Gu Huaizo dan memiliki anak bersamanya. Aku memikirkan masa lalu. Aku hanya merasa sedikit lucu sekarang berdiri di depanku, menanyaiku apakah aku berselingkuh. Liu Ruyan, lebih lucu lagi. Aku mengangkat daguku, menatapnya dengan dingin. Kalau begitu, laporkan saja aku. Itu justru akan mempercepat proses perceraian kita. Lagi pula, rumah itu milikmu, aku juga tidak menginginkannya. Selesai,
Itu yang aku inginkan. Pupil mata Liu Ruyan menyempit. Dadanya naik turun. Sepertinya dia tidak tahu harus berkata apa. Aku menatapnya. Seolah-olah aku melihat diriku di masa lalu. Sama-sama tidak berdaya, sama-sama tidak percaya. Sama-sama sakit hati. Ternyata pepatah, roda kehidupan berputar, itu bisa menjadi kenyataan. Aku tersenyum, memunggunginya dan pergi dengan cepat. Ketika aku kembali ke apartemen, Chu Bei sudah menunggu di bawah. Dia mengendarai Maserati berwarna merah tua. Tersenyum cerah padaku. Kak Wen King, bagaimana dengan hadiah yang kuberikan hari ini? Suka? Aku meliriknya, dan berkata dengan nada datar, dari mana kamu tahu aku suka bunga matahari? Dan, kamu mengambil cuti sehari penuh hari ini hanya untuk memberiku bunga? Wajah Chu Bei langsung meredup. Dia berkata tanpa daya, sekarang sudah jam pulang kerja. Kamu bukan lagi atasanku. Bisakah kita bergaul sebagai teman? Aku menjawab dengan santai. Bahkan jika bukan atasan, aku tetap seniormu, orang yang lebih tua darimu. Tidak berlebihan jika aku bertanya beberapa hal. Chu Bei mengerutkan kening tanpa terlihat. Dia berkata, senior boleh, tapi orang yang lebih tua jangan. Baru 6 tahun lebih tua. Masa ya orang yang lebih tua? Aku hendak mengatakan sesuatu lagi. Dia mengangkat tangannya untuk menyela. Oke, kita tidak membahas ini lagi. Malam ini cuacanya bagus. Apa kamu tertarik untuk jalan-jalan denganku? Aku melihat bintang-bintang terang di langit. Aku benar-benar merasa sedikit tertarik. Teks di depanku bergoyang lagi. Oke. Perasaan ini, gadis kecil ini cukup romantis juga. Tidak baik. Pemeran utama pria belum bercerai dengan pemeran utama wanita, malah menaiki mobil orang lain, mengingat pemeran utama wanita sudah punya anak dengan orang lain. Aku mendukung pemeran utama pria. Aku berpikir sejenak dan berkata, oke, aku pergi menyetir. Paman Chu Bei tertegun sejenak. Tidak mau naik mobilku? Aku tersenyum padanya, maaf. Hanya ketika aku memegang kemudi di tanganku sendiri, aku merasa aman. Akhirnya, aku dan Paman Chu Bei mengendarai 2 mobil, satu di depan dan satu di belakang, meninggalkan apartemen. Aku melihat ke kaca spion. Melihat Paman Chu Bei yang selalu mengikuti dengan santai di belakang, aku tanpa sadar berpikir bagaimana menolaknya. Lagi pula, aku tidak tertarik pada gadis yang 6 tahun lebih muda dariku. Terlebih lagi, lingkungan tempat Paman Chu Bei dibesarkan sangat berbeda denganku. Aku juga tidak tertarik untuk menyelamatkan galaksi. Pada dasarnya sapi yang terbang ke arah yang berbeda. Siapapun yang menyerah pada kebiasaannya akan berubah. Kami berputar-putar di jalan tanpa tujuan sampai Paman Chu Bei mengirimiku pesan. Kak Wen King, ada jalan bar di depan. Aku melihat jalan yang terang benderang di depanku. Aku menjawab, oke. Setelah memarkir mobil, Paman Chu Bei berjalan dari belakang. Dia berkata padaku, Kak Wen King, bagaimana kemampuanmu minum? Anggur Bai Liu sangat keras. Aku berpikir sejenak. Dulu ketika aku menjadi anggota Departemen Teknis. Aku juga pernah menghadiri acara sosial. Aku bisa minum sebotol penuh Moutai 40 atau 50 derajat. Kemampuan minumku seharusnya tidak buruk. Aku mengangguk padanya. Aku belum menjawab. Aku mendengar suara Liu Ruyan dari samping, dia paling tidak suka bawang putih. Sebelum mengajak orang keluar untuk makan. Tidak menanyakannya dengan jelas, aku menoleh dan melihat Liu Ruyan berdiri di sampingku. Dengan ekspresi muram, aku mengerutkan kening. Apa yang kamu lakukan di sini? Liu Ruyan mengabaikan rasa jijik di mataku dan langsung duduk di sampingku. Awalnya ada beberapa hal pekerjaan yang ingin kukatakan padamu, tetapi ketika aku mencarimu, aku melihatmu keluar. Jadi aku ikut saja. Dia mengatakannya tanpa rasa malu sedikit pun. Postur duduknya sama seperti saat kami masih berkencan. Tangannya suka menggandengku, sikap mendeklarasikan kedaulatan. Dulu ketika aku pergi bersamanya. Temannya masih bercanda dengannya, orangnya ada di depan mata. Apakah kamu masih takut Wen King akan lari? Dia berkata, sudah terbiasa. Tapi sekarang, aku sangat tidak menyukai kebiasaannya ini. Aku menatapnya dengan datar, tolong singkirkan tanganmu. Ekspresi Liu Ruyan membeku. Menatapku tanpa bergerak. Aku menatapnya tanpa ragu, keteguhan di mataku jelas terlihat. Dia menggosok tangannya, meletakkannya di pangkuannya, menggenggamnya dengan erat. Aku menoleh ke arah Chu Beishu, pesan 1 porsi, aku ingin mencobanya. Liu Ruyan mungkin tidak akan pernah tahu, aku bukan tidak suka bawang putih, hanya karena dia pernah bilang, alergi terhadap bawang putih, jadi aku sudah lama tidak menyentuhnya. Sekarang aku tidak perlu memikirkannya. Tentu saja aku bisa mencoba apa saja. Chu Beishu awalnya masih ragu, mendengar perkataanku ini. Dia langsung memesan 1 porsi. Dia menunjukkan ekspresi provokatif kepada Liu Ruyan. Dengan gigi taring dan angin sepa-sepa, aku juga tersenyum. Karena Liu Ruyan bersikeras mencari masalah, jangan salahkan aku karena tidak menjaga harga dirinya. Kebetulan saat itu Chu Beishu berkata, Nona Liu, malam ini aku hanya mentraktir Wen King ge, tagihanmu sendiri. Tangan Liu Ruyan mengepal lebih erat,
Tapi entah kenapa, dia tetap duduk di sana. Aku tidak mengerti apa yang dia pikirkan. Kata-kata di depan mata bergetar. Tokoh utama wanita hanya tidak ingin memberi siapapun kesempatan untuk mendekati tokoh utama pria. Tokoh utama wanita sudah merendahkan harga dirinya seperti ini, apakah tokoh utama pria masih tidak mau memaafkannya? Kakak melakukannya dengan baik. Semua keluhan yang pernah diderita harus dikembalikan. Dulu, saat kakak hanya memilikinya seorang. Dia tidak peduli. Sekarang cemburu, sudah terlambat. Makanan dan minuman segera disajikan. Wanita yang mengantar minuman itu adalah orang Asia. Setelah selesai menyajikan, dia berbicara dengan bahasa Mandarin yang kurang lancar. Kepada kami, malam ini bar memiliki berbagai macam permainan yang bisa diikuti pasangan. Bisa memenangkan hadiah besar. Aku tertarik dan bertanya padanya. Permainan apa saja? Dart, Wen Pan. Mata Chu Beishu berbinar. Wen Qingge, aku jago semua permainan ini. Terutama dart. Nanti, hadiah apapun yang kamu inginkan, akan ku menangkan untukmu. Wanita yang mengantar minuman itu tersenyum dan berkata, semoga kalian bertiga bersenang-senang. Setelah dia pergi, Chu Beishu menatapku dengan penuh semangat, berusaha keras mempromosikan dirinya. Wen Qingge, aku mungkin tahu permainan dart ini, kedua belah pihak, pria dan wanita, naik bersama, wanita menutup mata. Pria menunjukkan arah, jika mengenai sasaran, akan mendapatkan poin. Nanti kita pergi bersama. Pasti menang. Liu Ruyan dengan dingin berkata dari samping, Nona Chu cukup berpengalaman dalam hal ini. Chu Beishu berdebat dan tertawa dengan percaya diri. Tentu saja. Anak muda harus banyak bermain. Lebih baik daripada beberapa orang tua yang hanya pandai mempermainkan perasaan. Ekspresi Liu Ruyan tiba-tiba menjadi berbahaya. Tangannya yang berada di pangkuannya mengepal hingga buku-buku jarinya memutih. Chu Beishu. Kenapa terburu-buru? Aku tidak menyebut nama siapapun. Kenapa kamu begitu marah? Chu Beishu tampak malas, membuat Liu Ruyan merasa seperti memukul kapas. Aku mendengarkan percakapan mereka berdua tanpa berniat menyela, hanya menyesap anggur. Dengan santai menikmati suasana aneh ini. Sejak bersama Liu Ruyan, aku jarang menghadiri kegiatan sosial. Aku selalu menjaganya di rumah, menunggunya pulang, dan mengurus pekerjaan rumah. Hidup tanpa henti siang dan malam. Sekarang setelah bebas, tentu saja aku harus menggali semua hal yang belum pernah aku lakukan sebelumnya. Aku melihat ke bagian depan bar. Di sana sudah ada orang yang membuka lapak dan meletakkan serangkaian hadiah. Aku melihatnya, dan tatapanku berhenti pada salah satu boneka kecil. Aku samar-samar ingat, boneka kecil ini juga ada di meja Jiang Yu. Dia pasti akan menyukainya. Besok aku akan membawanya ke perusahaan sebagai kejutan untuknya. Aku menoleh ke Chu Beishu dan berkata, oke, nanti kita naik dan bermain. Aku ingin boneka merah itu. Chu Beishu menjawab dengan riang, oke. Kemudian dia berbalik mencari boneka yang aku maksud. Liu Ruyan di samping tidak bisa menahan diri untuk bertanya, sejak kapan kamu menyukai hal-hal aneh seperti itu? Wen Qing, jangan melakukan hal seperti ini hanya untuk membuatku kesal. Aku tidak menjawab. Teks di depanku tidak bisa menahan diri, tokoh utama wanita. Kak, dia tidak berusaha membuatnya kesal. Dia benar-benar menginginkannya. Bisakah tokoh utama wanita mempertimbangkan sudut pandang tokoh utama pria? Penampilannya sangat konyol. Kasihan tokoh utama wanita. Sampai sekarang dia masih berpikir bahwa tokoh utama pria masih belum bisa melupakannya. Ingat satu kalimat, peduli berarti suka. Ketidakpedulian tokoh utama pria ini sudah berarti dia tidak menyukai tokoh utama wanita. Aku melihat kalimat terakhir. Tiba-tiba aku merasa sedikit penasaran. Teks di depanku terus berkedip. Lalu mengapa aku bisa melihatnya? Lagi pula, cara berpikir mereka seperti manusia sungguhan. Jika mereka adalah manusia, lalu apa hubungannya denganku? Seketika aku terdiam dalam lamunan. Secara otomatis mengabaikan mata Liu Ruyan yang penuh kekhawatiran, permainan dart segera dimulai, ketika bos yang antusias berteriak. Siapa pembawa acara wanita pertama? Chu Beishu berdiri tanpa ragu. Aku duluan, Wen Qingge, ayo pergi. Aku melihat ke arah Liu Ruyan di sisi dalam, dan berkata dengan ringan, permisi. Pada saat yang sama, bos di atas panggung tersenyum dan berkata, Nona, pacarmu sangat cantik. Liu Ruyan tiba-tiba berdiri dan menyela. Dia adalah pendamping priaku. Aku menatap Liu Ruyan dengan sedikit berbeda. Selama tahun-tahun aku bersamanya ini, dia jarang memiliki kegiatan hiburan. Apalagi permainan anak-anak seperti dart, dia bahkan belum pernah menyentuhnya. Lalu dari mana datangnya kepercayaan dirinya ini? Tetapi, ketidakgangguannya adalah yang aku butuhkan. Aku berpikir, menatap Chu Beishu, nanti aku akan menemanimu, aku sangat tertarik dengan syarat yang diajukan. Chu Beishu tersenyum senang setelah mendengar aku mengatakan ini. Oke, aku akan menunggunya kalah. Penampilan gadis kecil yang berdebat dan berebut membuatku sedikit membayangkan. Aku berdiri, berjalan ke arah Liu Ruyan, menutup matanya. Bos memberikan 3 anak panah. Menjelaskan aturannya, nanti target akan bergerak,
Pria dapat menggunakan cara apapun untuk menunjuk arah. 3 anak panah mengenai target, baru bisa memilih hadiah, jika 3 anak panah mengenai tepat sasaran. Hadiah utama sebesar $5.000 as akan diizinkan. Aku mengangguk, menunjukkan bahwa aku mengerti aturannya. Pada saat ini, Liu Ruyan yang matanya tertutup tiba-tiba berkata dengan suara rendah. Wen Qing, demi kamu, aku tidak akan kalah. Aku sedikit linglung, teringat bahwa ada saat-saat seperti ini sebelumnya, dia juga mengatakan kata-kata cinta yang menyentuh. Hanya saja waktu telah berlalu, aku tidak merasakan apapun saat mendengar kata-kata seperti ini. Setelah target diperbaiki, aku dengan santai berkata, Tenggara. Liu Ruyan mencengkeram dart di tangannya dengan dingin. Sebuah arah yang kasar, dia sepertinya tidak tahu bagaimana menentukan arah. Dia akhirnya tahu mengapa aku naik, aku hanya ingin dia kalah. Dia mencengkeram dart dengan erat. Hanya melihat tanpa sengaja menyentuh ujung yang tajam, menusuk sedikit darah, dia tersenyum pahit. Apakah kamu sangat tidak ingin memperhatikanku? Apakah kamu sangat ingin aku benar-benar meninggalkan duniamu? Tapi Wen Qing, aku tidak akan kalah. Mendengar kalimatnya ini, tiba-tiba hatiku merasakan perasaan aneh yang menyakitkan. Namun detik berikutnya, Liu Ruyan mengangkat tangannya, anak panah terlepas. Langsung mengenai target. Aku langsung mengerutkan kening. Dan teks di depanku juga berkedip. Pantas saja dia adalah tokoh utama wanita, ternyata dia punya sesuatu. Dia berjuang untuk tokoh utama pria. Bagus sekali. Dia memanfaatkan sepertiga kesempatan itu. Selanjutnya 2 kali. Dia pasti bisa melakukannya. Tokoh utama pria, jangan menyiksanya lagi. Beri dia 1 kesempatan saja. Target bergerak lagi. Aku terdiam sejenak, dengan tenang. Barat, kali ini lebih umum. Bibir merah Liu Ruyan terkatup rapat. Sudut bibirnya menegang lurus. Tapi segera, anak panah terlepas. Kena lagi. Kali ini, bukan hanya aku. Para tamu yang minum di bawah pun mulai meneriakkan kata-kata kotor. Segera, bos secara pribadi memasangkan penutup mata pada Liu Ruyan. Mungkin reputasinya sangat baik di area ini. Sekarang, tidak ada yang berteriak lagi. Semua orang menatap Liu Ruyan dengan saksama, dan menunggu arah terakhir yang aku tunjuk. Aku melihat tiang target yang berdiri tegak di depan, dan langsung menunjuk arah yang berlawanan. Barat daya. Liu Ruyan terdiam sejenak, dan berbalik ke arah yang aku lihat. Aku tidak bisa menahan napas lega. Anak panah terlepas lagi, menuju ke depan yang kosong. Meluncur ke sana. Ding. Dengan tatapan tidak percaya. Anak panah itu benar-benar mengenai dinding, lalu memantul sedikit ke target di samping jam. Bar menjadi sunyi sesaat, kemudian sorak-sorai menggelegar. Mereka tidak lagi meragukan Liu Ruyan. Sebaliknya, mereka merasa ini adalah kekuatan oriental yang misterius. Hanya Chen Beishu yang berteriak keras, kenapa bisa seaneh ini? Sorak-sorai membuktikan segalanya. Liu Ruyan melepas penutup mata hitam pekatnya, matanya tampak berkilauan. Wen Qing, takdir ingin kita bersama. Sorak-sorai di bar membuat hatiku mati rasa. Aku samar-samar mendengar seseorang berkata, sungguh cinta yang romantis. Untuk sesaat, aku menatap Liu Ruyan, pikiranku menjadi sedikit linglung dan tidak menentu. Dan saat ini, kata-kata di depan mataku juga ikut menari. Inilah tokoh utama wanita. Ini adalah tokoh utama terbesar dalam buku ini. Wen Qing Ge, guncangan hebat. Membuatku sadar dari linglung. Aku melihat Chu Beishu memegang erat tanganku. Hidung dan wajah bercampur aduk. Aku tanpa sadar bertanya, ada apa? Chu Beishu menatapku dengan cemas. Tadi, kamu tiba-tiba berdiri di sini tanpa bergerak. Aku memanggilmu tapi kamu tidak merespons. Wen Qing Ge, apa kamu baik-baik saja? Aku baru saja akan berbicara. Ketika Liu Ruyan memotongnya, dia melepaskan tangan Chu Beishu, nadanya dingin. Chu Beishu, dia milikku. Perhatikan tingkah lakumu. Nada bicaranya penuh keyakinan dan mendominasi. Seolah-olah dia mendapatkan sesuatu untuk diandalkan. Apakah itu karena hadiah itu? Aku mengerutkan kening, memahami kata-katanya. Melihat ke arah Chu Beishu, aku bermain dengannya. Aku ingin boneka merah itu. Kamu bantu aku menang. Chu Beishu menggosok-gosok tangannya, tentu saja bisa. Ekspresi Liu Ruyan langsung berubah sangat buruk. Dia menatapku seolah-olah aku adalah orang yang tidak setia. Tapi aku tidak lagi menatapnya. Kata-kata tadi sudah memberitahuku bahwa keahlian melempar anak panahnya yang terampil. Dia latih bersama Gu Huaizhou. Bagaimana mungkin aku menginginkan orang seperti itu untuk memberiku hadiah? Di tengah tawa bos, aku dengan santai memilih hadiah yang dimenangkan Liu Ruyan, lalu bersama Chu Beishu. Memulai putaran permainan baru. Liu Ruyan berdiri di bawah panggung dengan wajah muram, memperhatikanku berulang kali memberi. Chu Beishu menunjukkan arah, jauh lebih akurat daripada yang dia tunjukkan padanya. Ini. Tatapan orang lain pada kami juga menjadi lucu. Mungkin negara asing lebih terbuka, tidak asing dengan drama 2 wanita memperebutkan 1 pria. Bahkan senang melihatnya. Setelah aku dan Chu Beishu menyelesaikan permainan, aku mendapatkan boneka merah itu seperti yang kuinginkan.
Aku tersenyum, mengangkat kepalaku ke arah Chu Beishu. Terima kasih. Chu Beishu melihat Liu Ruyan juga, seperti seorang jenderal yang memenangkan pertempuran, berjalan turun dari panggung dengan kepala tegak. Nona Liu, terkadang keahlian yang baik tidak ada gunanya. Yang penting adalah apakah orang itu bersedia atau tidak. Bisa diingat, Liu Ruyan mengepalkan tangannya. Kedinginan dalam suaranya seolah membekukan orang. Chu Beishu, seandainya kemampuan profesionalmu sehebat mulutmu. Kecuali jika Anda kalah dengan cara pengecut yang tidak penting, saya tidak peduli, saya punya banyak uang. Bisa secara khusus mempekerjakan profesional seperti Anda untuk bekerja untuk saya, kata-kata yang tepat sasaran. Membuat Liu Ruyan tiba-tiba memasang wajah dingin. Dia tanpa sadar menatapku, aku balas menatapnya dengan acuh tak acuh. Sampai di sini saja malam ini, aku mau pulang, kata Liu Ruyan dengan dingin. Aku antar kamu, tidak perlu, aku punya mobil sendiri. Mungkin karena penolakan berulang kali membuatnya sangat malu, dia menggertakkan gigi dan berbicara. Pei Wenqing, kamu baru saja berjanji padaku, aku mengangkat alisku. Aku berjanji apa padamu? Kamu sendiri yang bilang kalau kalah tidak akan menggangguku, tapi aku juga tidak bilang kamu menang. Aku akan menerimamu. Jadi, apakah kamu menggangguku atau tidak memengaruhi penolakanku padamu. Benar, kan? Setelah selesai berbicara, aku langsung berjalan menuju pintu bar. Tanpa ragu sedikit pun, tidur nyenyak semalaman, keesokan harinya aku tiba di perusahaan masih sangat pagi. Letakkan gaun malam merah itu di meja Jiang Yutao, lalu ambil fotonya. Setelah itu, seperti yang diharapkan, menerima pesan suara 60 detiknya. Penuh dengan kegembiraan dan semangat, suara jeritan itu membuatku merasa sedikit tidak nyaman. Untungnya tidak berlanjut. Saat aku berjalan ke tempat kerjaku, aku melihat ada sarapan di atas meja, xiaolong bao dan susu kedelai. Mencium baunya, seperti daging babi daun bawang, aku terdiam. Komentar online mulai bermunculan, ini pasti dikirim oleh tokoh utama wanita. Sarapan favorit tokoh utama pria adalah ini. Ya, mereka pernah pergi ke banyak toko bersama saat kuliah. Hanya untuk yang satu ini, koreksi, ini bukan dibeli oleh tokoh utama wanita. Tetapi dibuat sendiri oleh tokoh utama wanita, serangan balik, dia seperti sarapan kampung halaman, tokoh utama wanita punya niat. Aku menatap kedua bakpao yang mengepul itu, melihatnya sebentar, lalu mendorongnya ke samping. Saat aku hendak mengeluarkan sandwich yang dibuat pagi ini dari tas, Liu Ruyan berjalan ke hadapanku. Dia bahkan tidak melihatku, makan ini di pagi hari tidak bergizi, penyakit ma akan kambuh nanti. Aku sudah melihat pintu kantornya sedikit terbuka, sekarang melihatnya juga tidak terkejut. Hanya saja, aku mengerutkan kening, tidak perlu repot-repot membuatkan sarapan untukku di kemudian hari. Aku tidak suka makan, Liu Ruyan terdiam sejenak, bertanya padaku. Kalau begitu, apa yang ingin kamu makan? Aku akan buatkan. Aku meletakkan sandwich di atas meja. Dengan dingin dia berkata, tidak perlu. Aku tidak suka. Apakah semua yang dibuat oleh manajer? Apa kamu mengerti maksudku? Sepertinya Liu Ruyan sedikit terpukul. Tapi dia tetap berkata, aku tahu kamu masih marah, tapi aku akan membuktikannya dengan tindakan. Aku benar-benar tahu kesalahanku. Dan anak itu, aku akan mencari cara untuk mengatasinya. Seketika, aku kehilangan selera makan sandwich. Jadi, Liu Ruyan mengakuinya, anak di perutnya adalah anak Gu Huaizo. Saat aku tidak tahu, apa yang mereka lakukan bersama. Jauh lebih jelas daripada foto bahasa Inggris yang dikirimkan kepadaku. Hanya dengan memikirkannya saja. Aku merasa ada sesuatu di punggungku. Aku belum sempat bicara, suara Chu Beishu terdengar. Kak Wenqing, cepat ke sini. Aku bawakan sarapan untukmu dan Yutao. Selesaikan lebih awal. Beberapa rekan kerja lain yang datang satu persatu sambil tersenyum menyapa Chu Beishu. Kenapa hanya 2 pria tampan yang kamu bawakan? Bagaimana dengan kami? Chu Beishu terkekeh. Aku satu tim dengan mereka. Kalau nanti aku dipindahkan ke tim kalian, aku juga akan menyenangkan kalian. Ekspresinya yang riang membuat orang tidak bisa menahan tawa. Chu Beishu berjalan mendekat. Langsung mendorong Liu Ruyan dan meletakkan sarapan di mejaku. Nasi ketan, roti canai dan susu panas. Kalian berdua masing-masing satu porsi. Aku menatapnya. Lalu menatap Liu Ruyan yang menatapku dengan tajam. Pada akhirnya, aku tetap menerimanya. Hanya saja, aku berpikir, ketika aku punya waktu, aku harus menjelaskan semuanya pada Chu Beishu. Lebih baik jika kita bisa berteman. Jika tidak, aku juga akan menasihatinya untuk tidak membuang-buang waktu padaku. Aku menerima sarapan dari Chu Beishu dan tersenyum. Terima kasih. Liu Ruyan melihat dari samping, amarahnya sepertinya memuncak, tapi hanya sesaat. Dia menekannya lagi. Teks di depanku terus bergoyang. Kasihan sekali protagonis wanita. Dipukul habis-habisan oleh musuh cinta. Protagonis wanita ini juga pantas mendapatkannya. Siapa suruh dia tidak setia dan mengkhianati kakakku. Sayang sekali. Tidak ada sedikit pun riak di hatiku. Aku berpikir. Membuka WeChat dan bertanya pada atasanku yang jauh di dalam negeri.
Berapa lama periode kunjungan Liu Ruyan dan Gu Huaizhou ke sini? Tidak lama kemudian, balasan datang, mereka dikirim khusus oleh Departemen Teknis. Saya juga tidak bisa memastikan, semuanya tergantung pada hasil evaluasi mereka, untuk sementara Departemen Teknis meminta saya untuk mentransfer dana selama sebulan kepada mereka. Sebulan? Saya menghitungnya. Sejak Liu Ruyan datang ke sini, belum sampai seminggu, hari-hari ke depan akan berat. Aku menghela nafas tanpa suara, menunduk dan bekerja, tidak memikirkan yang lain. Hanya saja menjelang makan siang, Liu Ruyan tidak tahu, aku melihat Gu Huaizhou menatap dengan penuh harap. Sorot matanya sangat kompleks, entah kenapa, tiba-tiba aku merasa dia agak menyedihkan. Demi menyelesaikan pekerjaan dengan cepat, waktu istirahat segera tiba. Aku berkata kepada Jiang Yutao yang datang mencariku, aku ada urusan siang ini, kamu pergi makan dengan Paman Chu Bei. Mendengar aku berkata begitu, Jiang Yutao hanya bisa menjawab dengan lesu, dan pergi mencari Paman Chu Bei. Aku berkata. 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 Liu Ruyan tidak punya alasan untuk menggangguku. Bagus sekali. Saat aku berpikir begitu, aku mendengar Gu Huaizhou tertawa pahit. Ketua Tim PI, perkiraan perceraian Anda dengannya tidak akan berhasil. Aku mengerutkan kening dengan tiba-tiba. Apa maksudmu? Gu Huaizhou berkata bahwa dia telah menghubungi pengacara baru-baru ini untuk mencari tahu bahwa dia tidak setuju dengan perceraian. Apakah kalian tidak bisa bercerai? Dia mencari beberapa pengacara terkenal. Jawabannya sama. Dia bisa tidak bercerai. Surat perjanjian perceraianmu baginya sama sekali tidak berarti. Bahkan jika anak dalam kandungannya bisa membuktikan bahwa itu aku. Jika kamu menuntut, kemungkinan besar kamu tidak akan menang. Aku tidak berminat mengerutkan kening. Aku tidak tahu tentang Gu Huaizhou, tapi yang membuatku lebih gelisah adalah kalimatnya yang mengatakan tidak bisa bercerai. Mungkinkah aku harus terjerat dengan Liu Ruyan sepanjang hidupku? Aku tidak bisa menahan diri untuk menggigil. Gu Huaizhou menatapku dan berkata lagi. Maaf, Ketua Tim PI. Awalnya, aku pikir kalian adalah pernikahan tanpa cinta. Karena aku benar-benar tidak bisa melihat bahwa Menteri Liu menyukaimu. Tapi akhir-akhir ini, aku akhirnya melihat dengan jelas bahwa baginya, aku hanyalah alat yang bisa dibuang. Alat yang khusus digunakan untuk membangkitkan perhatianmu padanya. Gu Huaizhou tersenyum pahit. Aku tahu diriku sangat hina, mencampuri pernikahanmu. Menteri Liu adalah orang yang paling cocok dan paling kuat yang bisa aku dekati. Aku pikir kalian tidak saling mencintai, jadi aku ingin mencoba dan memperjuangkan masa depanku. Tapi sekarang aku kalah telak. Aku benar-benar minta maaf padamu. Aku melihat wajahnya yang penuh kebencian, tiba-tiba teringat saat dia pertama kali masuk perusahaan, penuh semangat dan vitalitas. Selalu berada di sekitar para teknisi, ingin belajar lebih banyak. Kapan tepatnya Gu Huaizhou berubah? Apakah saat pertama kali mengikuti Liu Ruyan menghadiri pertemuan kalangan atas? Atau saat pertama kali menerima hadiah berharga dari Liu Ruyan? Aku tidak tahu. Aku hanya berkata dengan tenang, kamu tidak mungkin menang. Ketika kamu menggantungkan masa depanmu pada orang lain, kamu ditakdirkan untuk kalah telak. Adapun semua yang kamu alami sekarang, aku tidak bersimpati, karena itu semua salahmu sendiri. Tapi aku juga berterima kasih padamu, karena telah membuatku melihat wajah asli Liu Ruyan. Jika bukan karenamu, aku tidak akan bisa keluar dari kubangan lumpur ini secepat ini. Bagaimana nanti, kamu sendiri yang tentukan. Saya akan bayar duluan untuk pelayan, lalu melarang untuk berdiri dan pergi. Gu Huaizhou tidak menahanku. Dia duduk di sana, menundukkan kepala, rambut pendek menutupi mata, membuat orang sama sekali tidak bisa melihat emosinya. Hanya saja sebelum aku naik mobil dan melihat lagi, aku melihatnya menutupi wajah dengan kedua tangan, bahunya sedikit bergetar. Aku tidak tahu kenapa, suasana hatiku tiba-tiba agak berat. Aku kembali ke kantor. Baru saja aku parkir mobil, aku melihat Liu Ruyan juga turun dari mobil sambil membawa kotak bekal. Mata bertemu, dia pertama tertegun, lalu senyum muncul di wajahnya. Dia berjalan ke arahku dan berkata dengan lembut, Wen Qing. Ini sup ayam fuling kesukaanmu. Aku berjongkok lama, melihat kotak bekal yang dia sodorkan kepadaku. Tiba-tiba terlintas di benakku suara duri tulang Gu Huaizhou. Aku tidak tahu dari mana datangnya amarah ini. Aku mendorong sup ayamnya dengan kasar dan berkata dengan dingin, aku tidak butuh. Liu Ruyan, jelas kamu yang melakukan kesalahan, bagaimana kamu masih bisa berdiri di sini seolah tidak terjadi apa-apa? Kamu ingin meminta maaf kepadaku?
Apakah kamu memikirkan Gu Huaizo? Apa hakmu? Amarahku membuat Liu Ruyan tertegun, lalu senyum di wajahnya menghilang. Pei Wenqing, sebelumnya aku memang salah, tapi bukankah sekarang aku sedang berusaha menebusnya? Jangan terus-terusan membawa-bawa Gu Huaizo. Urusannya sama sekali tidak ada hubungannya denganmu. Hari-hari ke depan, hanya ada kita. Aku melihat ekspresinya yang agak tidak sabar, hatiku tiba-tiba menjadi dingin. Teks di depan mata kembali muncul. Tokoh utama wanita sama sekali tidak menyadari kesalahannya. Dia merasa selama dia kembali, tokoh utama pria akan memaafkannya. Dia sendiri selingkuh tidak masalah, tapi kakak hanya menerima seikat bunga dari orang lain. Dia langsung marah. Benar-benar standar ganda. Hanya aku yang merasa Gu Huaizo sangat menyedihkan? Tidak mendapatkan apa-apa dan masih terluka perasaannya. Kalimat terakhir membuatku tidak bisa menahan diri untuk gemetar. Baik aku maupun luka yang diderita Gu Huaizo, semuanya disebabkan oleh Liu Ruyan. Jika dia cukup peduli padaku, tidak akan ada perselingkuhan dan perang dingin. Jika dia benar-benar menyukai Gu Huaizo, dia seharusnya bertanggung jawab kepadanya. Tapi sekarang, dia tidak tulus meminta maaf kepadaku, juga meremehkan Gu Huaizo. Apa haknya untuk merasa tenang, berputar-putar di antara dua pria? Dasar tidak tahu malu. Liu Ruyan melihatku tidak berbicara, memasukkan sup ayam ke tanganku, dan berkata, "Dengarkan aku, minumlah." Detik berikutnya, aku menggenggam kotak termos itu erat-erat dan membantingnya jauh. Dentang. Kotak besi itu jatuh ke tanah dengan suara renyah, sup ayam di dalamnya tumpah kemana-mana. Aku menatap Liu Ruyan yang wajahnya berubah dengan dingin. "Berapa harga sup dan kotaknya? Aku transfer ke kamu. Jangan membuatku mual lagi." Wajah dingin Liu Ruyan menunjukkan rona merah, mungkin karena marah. Dia menggenggam ujung roknya erat-erat, suaranya juga bergetar tak terkendali. "Pei Wenqing, kamu menghinaku." Aku menatapnya dengan dingin. "Bukankah kamu juga menghinaku? Kalau tidak, mengapa kamu terus-menerus mengejarku? Berpikir aku akan memaafkan pengkhianatanmu?" Liu Ruyan tertegun, melihatku hendak pergi, dia dengan cepat menghalangi jalanku. Akhirnya ada sedikit kepanikan di matanya. "Wenqing, aku minta maaf padamu. Kamu percaya padaku, aku tidak bisa tanpamu, aku janji. Hal seperti ini tidak akan terjadi lagi di masa depan." Teks komentar melayang di depan mataku, tokoh utama wanita akhirnya bersedia mengungkapkan perasaannya. Sayang sekali, itu terjadi setelah tokoh utama pria benar-benar tidak menyukainya. Aku sudah lama menunggu kata-kata ini. Tetapi tokoh utama wanita benar-benar mengatakannya, aku bahkan tidak merasa senang. Kakakku sangat keren. Tidak butuh tokoh utama wanita, kan? Aku tidak mempedulikan Liu Ruyan, langsung melewatinya dan pergi. Kembali ke kantor, perasaan tertekan di hatiku belum hilang, aku sudah bertemu dengan wajah tersenyum Chu Beishu. "Kak Wenqing, aku membawakanmu nasi kepal, coba makan, enak banget." Aku menatapnya dengan santai, dengan acuh tak acuh. "Kebetulan aku tidak makan siang, berapa harganya? Aku transfer ke kamu." Chu Beishu tersenyum riang. "Hubungan kita seperti apa? Tidak perlu uang, kan?" Aku tidak berbicara, hanya menatapnya dengan tenang. Chu Beishu seharusnya menyadari suasana hatiku sedang tidak baik. Senyum di wajahnya sedikit mereda, tetapi dia tetap memiliki keteguhan sendiri. "Kak Wenqing, ini tidak mahal kok." Aku mengangguk, dengan enggan duduk, dan mendorong nasi kepal itu ke samping. Chu Beishu ingin mengatakan sesuatu, tetapi aku sudah fokus menatap komputer, dia hanya bisa kembali ke mejanya dengan murung. Sampai jam pulang kerja, nasi kepal itu sudah dingin dan tidak saya sentuh sama sekali. Seharian tidak makan apapun, setelah pulang kerja, saya merasa sedikit cemas. Setelah masuk mobil, saya segera mencari permen dan mengulumnya untuk sedikit meredakan pusing itu. Tiba-tiba saya teringat dulu, Liu Ruyan, sesibuk apapun dia, akan memperhatikan semua hal baik tentang saya dan makanan saya sehari 3 kali. Saya menggelengkan kepala dan memarahi diri sendiri, benar-benar lapar. Ternyata saya memikirkan wanita brengsek itu. Sekarang, Liu Ruyan di hati saya sudah kehilangan semua aura yang pernah dimilikinya. Yang tersisa hanyalah penyesalan karena salah mencintai orang dan eksploitasi tanpa batas. Saya tidak membalas. Saya hanya meletakkan ponsel di samping, tetapi batu berat di hati saya terasa jauh lebih ringan. Saya memegang kemudi, menghela napas panjang, dan tertawa mencemooh diri sendiri. Masih terlalu lembut hati. Setelah mengatakan itu, saya menyalakan mobil dan kembali ke apartemen. Setelah pulang dan memasak, saya berbaring di sofa. Sudah hampir jam 8. Telepon Wei Haosuan. Saat itulah dia menelepon. "Wenqing, sudah jelas, anak di perut Liu Ruyan. Benar-benar milik Gu Huaizo." Mendengar dia terus mengumpat, saya hanya bisa tersenyum. Saya tahu, tapi Gu Huaizo sudah siap menyuruhnya menggugurkan kandungan. Wei Haosuan tertegun. Dia gila? Bukankah dia ingin mengikat Liu Ruyan dengan anak ini? Saya menceritakan semua yang terjadi beberapa hari ini kepadanya. Wei Haosuan juga terdiam. Saya bertanya kepadanya dengan sedikit cemas,
Gu Huaizhou berkata selama Liu Ruyan tidak setuju, saya tidak bisa bercerai. Benarkah? Wei Haosuan mencibir. Berani dia tidak bercerai? Saya punya banyak cara untuk menghukumnya. Hanya karena perselingkuhan selama pernikahan saja sudah cukup membuatnya kehilangan pekerjaan. Saya punya teman yang menyusup ke situs web resmi perusahaan Anda. Saat postingan itu dipublikasikan, Liu Ruyan pasti panik. Tidak bisa, tunggu aku. Aku akan ke Jerman menemuimu. Harus segera bercerai. Saya belum sempat mengatakan apapun, Wei Haosuan sudah menutup telepon. Saya berpikir dengan serius. Sejak saya memberikan surat cerai kepada Liu Ruyan, tidak ada kabar lagi. Jika dia terus menunda perceraian, itu pasti akan berdampak pada saya. Saya berpikir. Saya meminta izin cuti kepada atasan di aplikasi. Wei Haosuan adalah orang yang tidak sabaran. Mungkin besok dia akan datang. Aku harus menjemputnya. Setelah meminta cuti, aku memberitahu Wei Haosuan. Suruh dia memberiku informasi penerbangan nanti, lalu aku tertidur. Keesokan paginya di ponselku. Sudah ada pesan dari Wei Haosuan. Mendarat jam 11 malam. Aku berpikir sejenak. Aku tetap menelepon video ke orang tuaku. Mereka segera mengangkatnya. Kalimat pertama yang diucapkan ibuku ketika melihatku adalah, "Kenapa kurus sekali?" Emosi gelisahku menghilang mendengar perkataan ibuku ini. Aku tertawa, tidak kurus, malah sedikit gemuk. Ibuku juga tertawa, aku tidak percaya. Tunggu kamu pulang, kamu harus diberi makan yang banyak. Aku menatap layar dan akhirnya mengatakan apa yang ingin aku katakan. Bu, temanku akan datang hari ini untuk membantuku menceraikan Liu Ruyan. Ekspresi ibuku langsung berubah serius. Ayahku selalu berdiri di sampingnya sebagai latar belakang. Hatiku tenggelam, dan tanpa sadar aku bertanya. Apakah kalian tidak ingin aku bercerai dengannya? Ibuku buru-buru berkata, bukan begitu. Aku hanya berpikir kamu berada sangat jauh sekarang, kami tidak bisa membantumu dalam masalah perceraian ini. Tiba-tiba aku merasa sedikit sakit hati. Ini salahku, sudah sebesar ini masih merepotkan kalian. Aku menarik napas dalam-dalam. Setelah aku menyelesaikan urusan perceraian, jika ada libur, aku akan pulang. Ibuku mengangguk berulang kali. Ayahku akhirnya berbicara, Wen Qing, jika kamu merasa tidak enak di sana, kamu harus memberitahu kami. Jika Liu Ruyan berani mengkhianatimu, aku akan mendatangi rumahnya. Rumahku dan rumah Liu Ruyan tidak terlalu jauh, hanya sekitar 1,5 jam berkendara. Dari pacaran hingga menikah. Orang tua dari kedua belah pihak juga sering berkunjung, tetapi orang tuaku lebih sering pergi ke rumahnya. Sekarang aku berpikir, jika bukan karena aku, mereka tidak perlu bolak-balik. Dulu, Liu Ruyan selalu menolak untuk pergi ke rumahku dengan alasan tidak suka mengunjungi kerabat. Kadang-kadang aku menuruti dia, kadang-kadang aku pulang sendiri. Kemudian, setiap tahun aku pulang dengannya. Orang tuaku secara pribadi datang berkunjung saat tahun baru dan hari raya hanya untuk menemuiku. Aku memikirkan masa lalu, dan mataku tanpa sadar memerah. Ibuku buru-buru bertanya padaku. Kenapa kamu menangis? Aku buru-buru menahan air mata dan berkata dengan suara pelan. Aku hanya berpikir, aku akhirnya bisa merayakan tahun baru yang lengkap bersama kalian. Ibuku dan ayahku saling bertatapan. Dan tersenyum, ya, anak kami akhirnya akan kembali. Setelah mengakhiri panggilan video, aku merasa lega. Sebenarnya, bercerai dengan Li Eryen. Tidak ada penyesalan. Aku bersandar di sofa, melihat keluar. Teks di depan mataku berkedip beberapa baris lagi. Setelah ini tidak ada tontonan lagi. Tokoh utama pria akan benar-benar berpisah dengan tokoh utama wanita. Tapi bukankah sebelumnya dikatakan, tokoh utama pria pasti akan bersama tokoh utama wanita? Ini tidak benar. Jika seperti ini, maka drama ini akan kacau. Tokoh utama pria tidak menginginkan tokoh utama wanita lagi. Lalu apa yang menarik? Drama. Aku tanpa sadar berbicara. Jika hidupku adalah sebuah drama. Lalu siapa pengarah drama ini? Teks di depan mataku tiba-tiba berhenti bergerak. Tepat ketika aku merasa menyesal. Detik berikutnya, teks tiba-tiba mulai berkedip dengan gila. Bukan. Kakakku bisa mendengarku berbicara. Apakah ini bug? Administrator. Cepat keluar. Sepertinya tokoh utama pria bisa mendengar kita berbicara. Kakak, lihat aku, lihat aku. Aku selalu mendukungmu untuk bercerai dengan tokoh utama wanita. Aku melihat teks ini. Tiba-tiba sebuah pikiran aneh muncul di benakku. Mungkinkah aku bisa berkomunikasi dengan mereka? Aku mencoba berbicara. Kalian, siapa? Kakak benar-benar bisa mendengar kita berbicara. Kakak, kamu harus berani menjadi dirimu sendiri. Jangan dikendalikan oleh plot. Tokoh utama pria seharusnya bersama tokoh utama wanita. Itulah takdirnya. Tokoh utama wanita sudah cukup baik. Tokoh utama pria terlalu tidak tahu berterima kasih. Di tengah teks yang terus berkedip, aku kurang lebih mengerti. Ternyata teks ini berasal dari manusia di alam semesta paralel. Manusia yang sama sepertiku. Hanya saja dalam pemahaman mereka, Li Eryen dan orang-orang di sekitarku adalah karakter dalam novel.
Mengikuti plot yang sudah ditetapkan, selangkah demi selangkah menuju akhir yang sudah diatur. Misalnya, aku seharusnya setelah Li Erien melakukan pengejaran cinta Allah, pembakaran krematorium, aku memaafkannya, lalu membangun bisnis dari nol bersamanya. Aku tanpa sadar mengerutkan kening. Memaafkan Li Erien, itu benar-benar omong kosong. Tepat ketika aku hendak mengatakan sesuatu, teks di depan mataku tiba-tiba berubah menjadi tumpukan kode yang tidak jelas. Kemudian menghilang. Setelah itu, keanehan itu seperti kode. Pesan kesalahan yang berjalan muncul di depan mataku. Pemberitahuan administrator. Program mengalami bug. Sedang diperbaiki. Peringatan lagi untuk semua penonton. Dunia ini bukanlah novel yang kalian kira, melainkan dunia yang sama dengan kalian. Setiap orang di buku itu adalah makhluk hidup. Pei Wenqing hanyalah tokoh utama dari sudut pandang kalian. Tapi apapun yang dia pikirkan dan lakukan, kalian tidak punya hak untuk mengendalikan. Hanya dia yang bisa mengendalikan hidupnya. Mengingat kelalaian administrator menyebabkan hubungan antar dunia sekarang akan memberi kompensasi pada Pei Wenqing dan sedang diperbaiki. Saat serangkaian nomor provinsi menghilang perlahan di depan mata saya tidak bisa lagi melihat teks apapun di depan mata saya. Saya mencoba berbicara. Apakah ada orang di sana? Saya menatap tempat di mana teks itu muncul sebelumnya. Tapi kali ini, tempat itu kosong. Kata-kata yang selalu menemani saya itu hilang. Tiba-tiba aku merasa sedikit hampa. Aku mengingat kata-kata mereka. Meskipun sebagian besar membela Liu Ruyan, selalu ada beberapa yang memikirkan saya. Saya cukup enggan. Aku duduk di sofa dengan lesu. Butuh waktu lama untuk pulih. Tidak ada ya sudah. Kedatangan mereka aneh, dan kepergian mereka juga cepat. Namun, kata-kata terakhir itu sangat sesuai dengan keinginan saya. Apapun yang saya pikirkan dan lakukan, mereka tidak punya hak untuk mengendalikan. Hanya saya yang bisa mengendalikan hidup saya. Memikirkannya seperti ini, kesuraman di hatiku langsung hilang. Saya membersihkan kamar. Menunggu sampai pukul 9.30 malam, saya pergi ke bandara. Jalannya luas, lampunya terang. Saya merasakan angin malam yang bertiup dari luar jendela. Saya hanya merasa dalam suasana hati yang baik. Saat menunggu Wei Haosuan di bandara, saya tiba-tiba teringat sesuatu. Administrator itu mengatakan akan memberi saya hadiah. Mana hadiahnya? Saat saya merenung, suara Wei Haosuan datang dari belakangku. Wenqing. Aku menoleh. Aku melihatnya berjalan ke arahku membawa koper. Dia berkata dengan marah. Tahukah kamu apa yang terjadi pada keluarga Liu selama aku datang menemuimu? Saya sekarang merasa kesal setiap kali mendengar orang yang berhubungan dengan Liu Ruyan. Agak tidak tertarik. Wei Haosuan terus berbicara. Ibu Liu Ruyan entah dari mana tahu bahwa dia hamil. Betapa senangnya dia. Dia menelepon Liu Ruyan. Bagaimanapun dia harus meninggalkan anak antara dia dan Gu Huaizhou. Ku dengar. Dia menggunakan semua cara untuk menangis, membuat keributan, dan mengancam bunuh diri. Entah apa yang dikatakan Liu Ruyan, dia baru berhenti. Aku tersenyum, dengan kepribadian dominan mantan ibu mertuaku itu, apalagi yang bisa dikatakan Liu Ruyan? Pasti dia setuju dengannya barulah dia mau berhenti. Adapun Gu Huaizhou, jika dia ingin mengandalkan anak, dia secara alami akan meninggalkan anak itu. Tapi, semua ini bukan urusanku. Aku mengambil kotak itu dari Wei Haosuan dan berkata, ayo pergi. Kami pulang. Saat aku dan Wei Haosuan masih dalam perjalanan pulang, aku menerima telepon dari Liu Ruyan. Hanya saja sebelum tidur, dia masih berusaha untuk mengatakan kepadaku, suruh aku besok pagi. Aku ingin menghadap Liu Ruyan bersamamu. Aku melihat penampilannya yang mengantuk, dan sedikit kehangatan melintas di hatiku. Aku mengangguk setuju. Semalaman sunyi. Keesokan harinya, aku mengajak Wei Haosuan dan pergi ke perusahaan. Perusahaan memiliki area santai. Aku memberitahu bagian personalia dan meminta Wei Haosuan untuk beristirahat di sana. Ketika aku berjalan ke area kantor, aku mendengar Liu Ruyan berdiri di koridor sedang menelepon. Bukankah kamu tidak tahu malu memberitahuku tentang kehamilanmu? Gu Huaizhou, kamu benar-benar membuatku jijik. Malam itu jelas kamu yang membuatku mabuk. Sampai di sini, dia melihatku, dan suaranya tiba-tiba berhenti. Liu Ruyan segera menutup telepon dan berjalan ke arahku. Aku dengan tenang berkata, sekarang jam kerja. Jika ada yang ingin dibicarakan, bicarakan saat makan siang. Melihat aku tidak ingin memperhatikannya, Liu Ruyan hanya bisa menahan semua kata-katanya. Ketika aku berpikir, kedominanan Ibu Liu seharusnya membuatnya sangat tidak nyaman. Dapat dilihat dari lingkaran hitam di bawah matanya. Ketika aku kembali ke tempat kerjaku, aku melihat seikat bunga matahari. 3 bunga terjalin bersama, memberikan kesan vitalitas. Aku melihat Chu Beishu yang duduk di tempatnya, dan kebetulan bertemu dengan tatapannya. Dan kali ini, dia tersenyum padaku dengan murah hati. Kak Wenqing, apakah kamu suka? Aku melihatnya selama 2 detik dan mengangguk. Lumayan. Jika orang yang aku sukai yang memberikannya kepadaku, aku akan merasa lebih cantik.
Satu kalimat, membuat senyum Chu Beishu langsung membeku. Bahkan jika dia 6 tahun lebih muda dariku, onigiri terakhir kali, dan bunga matahari kali ini, seharusnya membuatnya mengerti maksudku. Aku tidak tertarik padanya. Gadis besar sepertinya bahkan jika dia menyukaiku juga sedikit. Aku tidak pernah percaya pada cinta pada pandangan pertama. Apalagi aku tidak punya pikiran untuk menerima orang lain dengan mulus ketika hubungan sebelumnya baru saja berakhir. Chu Beishu menatapku lama sekali. Aku merasa matanya agak merah, dia baru lahir. Aku tahu, Kak Wenking, setelah mengucapkan kalimat ini. Dia memalingkan wajahnya dan menatap layar, aku tidak bisa melihat ekspresi lainnya. Baru setelah membuka komputer, aku menerima pesannya. Maaf. Semoga kesukaanku yang lancang tidak membuatmu terganggu. Aku terdiam sejenak. Aku tetap tidak membalas pesan apapun. Beberapa hal sebaiknya diucapkan secukupnya saja. Waktu berlalu sedikit demi sedikit hingga tengah hari. Liu Ruyan sudah menunggu di koridor. Saat aku keluar, dia sedang berada di area merokok. Rokok terselip di antara jari-jarinya, dia menghisapnya dengan jelas. Saat melihatku, dia mematikan rokoknya dan berjalan mendekat. Ayo pergi. Aku tidak bergerak. Hanya mengirim pesan kepada Wei Haosuan lalu berkata, sebentar lagi. Aku masih menunggu seseorang. Liu Ruyan mengerutkan kening, tetapi tidak berkata apapun. Hingga melihat Wei Haosuan, raut wajahnya berubah. Pei Wenking. Urusan kita berdua, mengapa kau memanggilnya? Aku berkata dengan tenang. Dia adalah pengacara yang bertanggung jawab atas kasus perceraianku. Liu Ruyan menarik napas dalam-dalam. Dia tersenyum pahit, ternyata dari awal hingga akhir, kau tidak pernah menyerah untuk bercerai denganku. Aku sudah tahu, sejak aku meninggalkan surat perjanjian cerai itu, hubungan kita sudah berakhir. Kaulah yang terus mengganggu. Ucapanku yang tanpa ampun membuat wajah Liu Ruyan terlihat sangat buruk. Dia berbalik dan pergi. Tak lama kemudian, kami duduk di sebuah ruang pribadi restoran Cina yang tenang. Dia melihat Wei Haosuan dengan terampil mengeluarkan dokumen. Dia tidak bisa menahan diri untuk berkata, tidak perlu dikeluarkan, aku setuju untuk bercerai. Rumah itu milikku. Sebagai kompensasi, harta bersama selama pernikahan. Aku bisa memberikan lebih banyak. Dia menatapku dan menarik napas dalam-dalam. Entah kau percaya atau tidak, anakku dengan Gu Huaizhou benar-benar kecelakaan. Dia memabukkanku saat aku tidak memperhatikan, hingga aku benar-benar tidak sadar, barulah terjadi hal yang tidak masuk akal itu. Aku menatapnya selama beberapa detik dan berkata dengan tenang, Liu Ruyan, kamu mabuk, bukan pingsan. Bertemu Liu Ruyan sendiri. Aku akan menggunakan perjanjian perceraian sebagai yang sudah diketik, tanda tangani saja. Mulai sekarang, kamu dan aku tidak ada hubungannya satu sama lain. Liu Ruyan terdiam lama. Baru kemudian mengambil pena dan menandatangani namanya di dokumen. Setelah dia selesai menandatangani, aku juga menulis dan menandatangani di bagian paling bawah dokumen. Aku menyelesaikan goresan terakhir. Aku mendengar suara serak Liu Ruyan berkata, ini mungkin terakhir kalinya nama kita bersama. Aku mengambil dokumen dan hanya mengatakan satu kalimat, jangan berlebihan. Lalu aku berdiri dan berjalan keluar restoran bersama Wei Haosuan. Adapun makan dengan Liu Ruyan. Makan perpisahan terakhir, aku benar-benar tidak bisa makan. Keluar dari restoran. Wei Haosuan berkata, aku pikir ini akan menjadi perang gesekan. Tanpa diduga, itu berakhir dengan sangat ringan. Aku mencubit perjanjian perceraian dan tersenyum. Liu Ruyan bergantung pada ibunya sejak kecil. Dia tidak mungkin tidak peduli dengan pendapat ibunya. Ibu Liu selalu tidak terlalu menyukaiku. Tapi kali ini, aku benar-benar berterima kasih padanya karena telah membantuku. Setelah Liu Ruyan menandatangani perjanjian perceraian, dia segera kembali ke Tiongkok. Keesokan harinya ketika aku pergi ke kantor, aku tidak melihatnya di kantor. Menghitung hari, hampir 1 bulan akan segera berakhir. Aku tidak banyak berpikir. Hanya fokus melakukan pekerjaanku sendiri. 3 bulan berlalu begitu saja. Dalam 3 bulan ini, Chu Beishu juga sepertinya melepaskan perasaannya padaku dan mulai bergaul denganku secara normal. Sementara Jiang Yutao juga menemukan seorang pacar asing berambut pirang dan bermata biru. Mereka sangat mesra setiap hari. Aku juga menerima surat cerai yang dikirim dari Tiongkok. Dan karena kinerja kerja yang luar biasa, aku secara resmi diangkat menjadi manajer umum cabang perusahaan. Gaji 4 kali lebih tinggi dari saat aku menjadi teknisi dulu. Aku sangat puas dengan kehidupanku sekarang. Hari ini, sebuah PPT tiba-tiba muncul di grup perusahaan cabang. Judulnya adalah tentang perselingkuhan eksekutif senior, 2 atau 3 hal tentang menjadi wanita jahat. Aku sedikit penasaran. Aku langsung mengkliknya. Ketika aku melihat catatan obrolan pertama, aku baru tahu pelakunya. Ternyata Liu Ruyan dan Gu Huaizhou. Aku tidak tahu apa yang terjadi. Catatan obrolan eksplisit keduanya terungkap sepenuhnya. Tetapi namaku diganti dengan mosaik. Bahkan apa yang dikatakan Liu Ruyan kepadaku. Pertemuan bisnis sebenarnya ada di catatan Gu Huaizhou. Avatar juga disamarkan.
Meskipun tidak ada yang tahu itu aku. Tetapi orang-orang di cabang tahu bahwa aku dan Liu Ruyan pernah menikah, tatapan mereka membuatku sedikit tidak nyaman. Jiang Yutao tiba-tiba mengutuk dengan penuh kebencian. Mengapa semua melihat manajer kita? Mengutuk wanita jahat adalah tanggung jawab semua orang. Baru setelah itu tatapan orang-orang itu beralih dari diriku. Aku menatap Jiang Yutao dengan rasa terima kasih. Tetapi di dalam hati aku tenang, PPT seperti ini seharusnya tidak mungkin. Hanya menyebar dalam lingkup kecil. Aku mencarinya di internet, dan ternyata ada di mana-mana. Perusahaan dengan cepat mengambil tindakan, mengeluarkan pengumuman di situs web resmi, memecat Liu Ruyan. Menyatakan bahwa perusahaan tidak menerima karyawan yang tidak setia kepada pasangannya dan memiliki karakter yang buruk. Pernyataan ini membuatku sedikit terkejut. Bagaimanapun juga, eksekutif teknologi tinggi seperti Liu Ruyan sangat langka. Aku tidak bisa menahan diri untuk mengirim pesan kepada Chu Bei, menanyakan apa yang sebenarnya terjadi. Dia dengan cepat membalas pesanku. Memberiku penjelasan, bukankah Liu Ruyan datang ke sini untuk melakukan survei sebelumnya? Hasil akhir yang dilaporkan tidak lengkap. Akibatnya, kerugiannya parah. Dewan Direksi sudah memiliki pendapat tentang dia karena hal ini. Dan PPT ini dibuat oleh Gu Huaizhou. Dia berkata, karena Liu Ruyan membuatnya merasa tidak enak. Dia akan menghancurkan segalanya. Dengan kombinasi keduanya, perusahaan tetap memutuskan untuk memecatnya. Bom waktu Liu Ruyan ini, aku mengerutkan bibirku, 3 bulan. Apa yang sebenarnya dilakukan Liu Ruyan sehingga Gu Huaizhou sangat membencinya? Tetapi pikiran-pikiran ini hanya terlintas di benakku. Aku tidak terlalu memikirkannya. 2 tahun lagi berlalu dalam sekejap mata. Cabang perusahaan akhirnya benar-benar stabil. Aku juga mendapatkan liburan dan bisa kembali ke negara. Aku tidak sabar untuk mengepak barang-barangku dan bergegas pulang. Orang tua sudah menungguku di bandara. Seluruh keluarga pulang dengan riang. Hanya di area istirahat terakhir. Saat beristirahat, aku benar-benar melihat Liu Ruyan lagi. Berbeda dari saat kami berpisah 2 tahun lalu. Kali ini, dia tampak lusuh dan malu, memegang seorang anak laki-laki di tangannya. Gu Huaizhou berdiri di samping, menatapnya dengan dingin, jangan memasang wajah sedih seperti itu. Anak itu sudah kau pengaruhi. Liu Ruyan memeluk anak itu dan berkata dengan datar, Gu Huaizhou. Cukup, aku tidak ingin berdebat denganmu lagi. Gu Huaizhou tertawa. Ya, kamu ingin memberikan masa kecil yang bahagia kepada putramu. Tetapi pernahkah kamu berpikir apakah kamu pantas? Kamu setuju menikah denganku? Itu semua karena anak ini, karena ibumu mendesak. Liu Ruyan, menurutku kamu hanya orang yang tidak berguna. Aku tidak tahu apa yang terjadi.